Kembali ke tempat Tangsan, ia keluar dari kepompong tersebut dengan kaki laba-laba raksasa yang muncul dari punggungnya. Matanya berubah menjadi hitam karena tubuhnya kini dikuasai oleh siluman laba-laba tersebut. Namun karena tekadnya yang kuat untuk menyelamatkan Shouwu, secara otomatis tubuhnya bergerak pergi untuk mencarinya. Teman-temannya membiarkannya ia pergi dan hanya mengikutinya dari belakang. Di sisi lain, Daimubei tengah bertarung melawan kakak dari Suying yang ingin membawa adiknya tersebut untuk pulang. Meskipun sebenarnya Suying menolak karena ia ingin tetap berada di Akademi Sri Lanka. Namun setelah melihat banyak orang yang bermunculan, ia pun akhirnya menyerah dan pulang sendiri. Singkat cerita, Tangsan berhasil menemukan Xiaowu dan bertarung melawan Erming meskipun kesadarannya kini sudah hilang. Pak Kepala Akademi dan Master Xiao yang menyusul berniat menghentikan Tangsan dengan cara mencabut kaki laba-laba di tubuhnya. Namun Xiaowu yang mengetahui kalau jika hal itu dilakukan akan membuat Tangsan tidak bisa naik tingkat lagi, ia pun tak membiarkannya dan menyuruh Erming untuk membuat mereka jatuh pingsan. Barulah setelah Master Xiao dan Pak Kepala Akademi pingsan, Xiaowu berencana menyerap sebagian kekuatan siluman laba-laba tersebut agar Tangsan bisa menguasai tubuhnya kembali. Sayangnya karena siluman laba-laba tersebut yang masih mendominasi tubuhnya, di luar kesadaran Tangsan menusuk Xiaowu menggunakan salah satu kaki laba-labanya. Dan hingga akhirnya usaha Xiaowu pun berhasil meskipun ia harus menerima luka dari serangan Tangsan sebelumnya. Tak lama setelah itu, semuanya pun berkumpul yang sudah mendapati Tangsan dan Xiaowu tengah pingsan. Tangsan yang sadar terlebih dahulu sangat syok ketika ia tahu bahwa dirinya lah yang telah melukai Xiaowu. Beranjak dari hutan pertarungan bintang, Xiaowu pun dibawa kembali ke penginapan untuk mengobati lukanya. Kedua pengawal Duguyan yang masih penasaran dengan Tangsan datang untuk melihat kondisinya yang harusnya tak bisa pulih setelah tubuhnya diambil alih oleh siluman laba-laba. Lalu mereka juga memastikan gas hijau apa yang sebelumnya berada di tangan Tangsan yang kemudian berpindah ke tangan Duguyan. Namun Tangsan menepis tuduhan tersebut sehingga mereka hanya mengira kalau sudah salah lihat. Setelah mereka pergi, Tangsan lalu diperintahkan Master Xiao pergi ke kota demi mencarikan obat-obatan untuk Xiaowu. Namun di sana ia malah bertemu dengan Sikyu dan dikarenakan tugasnya untuk menaruh racun itu ke tubuh Duguyan sudah berhasil ia selesaikan, Sikyu menepati janjinya dengan memberikan penawar racun untuk Xiaowu. Namun sebelum pergi, Sikyu mengatakan bahwa ia sangat terkesan kepada Tangsan yang seharusnya ikut mati terkena racun tersebut. Ia yang tertarik kepada Tangsan menawarinya untuk bergabung dengan organisasinya, sebuah organisasi rahasia di dunia dahulu yang dipimpin oleh Tang Hao yang ternyata adalah ayah dari Tangsan. Dari sini akhirnya pun terungkap bahwa ayah Tangsan ternyata adalah legenda Master Roh yang memiliki 9 cincin yang dulu pernah bertempur melawan Balai Roh Pelindung. Ia kemudian menyampaikan syarat jika Tangsan minat bergabung dengan organisasinya adalah dengan mengikuti ujian pertarungan roh melawan tim Dewa Iblis di kota Shishi. Jika Tangsan berhasil menyelesaikan ujian tersebut, Tangsan bisa datang ke Akademi Changhui, tempat di mana ayahnya berada. Setelah kembali ke penginapan, Tangsan segera memberikan obat penawar tersebut dan dengan menggunakan roh pelindung rumput peraknya, ia juga membantu dalam penyerapan racun di dalam tubuh Xiaowu demi mempercepat pemulihannya. Sembari menunggu Xiaowu siuman, Tangsan menceritakan mengenai ayahnya kepada Master Xiao serta kejadian di kota sebelumnya. Ia kini mengingat sebelum ayahnya pergi memang pernah berkata bahwa keluarganya memiliki banyak sekali rahasia. Dan Tangsan akan diberitahu jika ia sudah cukup kuat. Di sini Master Xiao memberikan saran agar Tangsan tidak terburu-buru untuk pergi ke tempat pertarungan roh karena meskipun di Akademi Sri Lanka kekuatan Tangsan terlihat lumayan, namun sebenarnya di dunia dahulu kekuatannya tersebut tidak ada apa-apanya. Malam harinya, Suying terlihat sudah mulai akrab dengan Daimubei. Daimubei lalu membantu Suying dengan merebusnya di atas api untuk menghilangkan cacing pelacak aroma yang membuat kakak Suying selalu tahu keberadaannya. Sementara itu, Mang Hojun yang sangat membenci bule karena telah mencelakai ayahnya dengan obat mutasi roh, meminta Tangsan mengantarkannya untuk balas dendam. Namun ketika mereka sudah menemuinya, Mang Hojun justru mengurungkan niatnya tersebut karena ia mengaku tak ingin menjadi pembunuh seperti dia. Tak lama setelah kepergian Tangsan, Sikyu datang menemui bule. Di sini ia berniat menghabisinya dikarenakan ulah bule yang tak pandai menjaga rahasia, membuat semakin banyak orang yang mengetahui eksistensinya. Tak hanya Akademi Sri Lanka, bahkan Balai Roh Pelindung sekarang mencarinya. Keesokan paginya di Akademi Sri Lanka, aktivitas sudah mulai berjalan seperti biasanya. Dan sebelum kelas dimulai, Master Xiao mengharuskan semua siswa agar memakan sup daging yang berguna untuk memulihkan kekuatan roh pelindung mereka. Xiaowu yang memang tidak suka daging mencoba memaksakan diri yang akhirnya membuat ia muntah-muntah.
Dalam perjalanan menuju tempat latihan, Tang San yang kasihan kepada Xiao Wu yang belum sarapan, memberikannya wortel dengan memanfaatkan kemampuan barunya yang berupa jaring untuk menyimpan berbagai macam benda. Oishiki yang mempergoki mereka sangat terkesan dengan kemampuan baru Tang San tersebut. Kemudian Xiao Wu juga menunjukkan cincin roh barunya meskipun ia enggan menceritakan dengan jujur bagaimana ia bisa mendapatkan cincin tersebut. Setelah itu, Xiao Wu juga memperlihatkan dua kemampuan barunya, yaitu yang pertama dengan matanya ia bisa menghipnotis orang lain, dan kemampuan kedua adalah super speed, yang memungkinkan dirinya untuk bergerak sangat cepat layaknya teleportasi. Setibanya di tempat latihan, ternyata kali ini mereka ditugaskan untuk membawa keranjang berisi batu untuk menaiki gunung, dan harus segera kembali ke akademi sebelum jam makan siang. Jika ada yang gagal, maka semuanya tidak akan mendapatkan jatah makan siangnya. Adapun tujuan dari latihan ini adalah untuk membangun kerjasama di antara mereka, dengan saling bahu-membahu tanpa meninggalkan siapapun. Dalam perjalanan yang berat itu, Tang San dan Dai Mubai lah yang memiliki stamina paling baik, sehingga dalam usaha tersebut, mereka berdua berganti-gantian untuk mengurangi beban yang lain. Meskipun tugas ini nampaknya sangat berat, mereka akhirnya bisa menyelesaikannya berkat kerjasama yang semakin baik. Malam harinya, Hulena menemui Dai Mubai untuk mempengaruhi pikirannya demi mengetahui seluruh rahasia dari Dai Mubai, menggunakan kekuatan matanya yang mampu melakukan serangan mental. Dari sini akhirnya terungkap roh pelindung dari Hulena adalah tipe magic yang bisa melakukan hipnotis. Namun sebelum ia mendapatkan informasi yang ia inginkan, tiba-tiba datang kakak dari Dai Mubai untuk menghentikan aksinya tersebut. Dari sini diketahui bahwa Dai Mubai telah lari dari rumahnya dan kakaknya lah yang diutus untuk membawanya kembali pulang. Singkat cerita, mereka pun bertarung dibantu oleh Tang San yang juga mendengar keributan mereka. Akan tetapi nampaknya kakak Dai Mubai ini berada di level yang berbeda. Maka dari itu kelompok Tang San lebih memilih untuk meminta bantuan dengan mengandalkan jurus Dai Mubai yang dilemparkannya ke langit sebagai tanda bahaya. Beruntung mereka datang tepat waktu dan berhasil menghentikan serangan dari kakak Dai Mubai. Akan tetapi kakak Dai Mubai tidak menyerah begitu saja. Ia lantas menantang Pak Kepala Akademi untuk menggelar sebuah pertarungan di arena dengan 7 siswa akademinya melawan dia seorang diri. Kesepakatannya jika ia kalah maka Dai Mubai akan ia bebaskan. Namun jika ia menang, Dai Mubai harus ikut pulang dengannya serta Akademi Sri Lanka harus segera dibubarkan. Dan ia akan memberikan waktu selama 5 hari untuk mempersiapkan semuanya. Dengan penuh percaya diri, Pak Kepala Akademi pun menerima tantangan tersebut dan sepakat dengan perjanjian yang kakak Dai Mubai utarakan. Malam itu juga mereka pun berdiskusi untuk membentuk sebuah tim demi memenangkan tantangan tersebut. Namun Master Xiao tidak akan mengikut sertakan Hulena karena menurutnya Hulena tidak bisa dipercaya. Kemudian Master Xiao juga memberitahu Hulena bahwa kemarin ia melihat Suyanto dibunuh oleh bayangan hitam di dalam hutan pertarungan bintang. Keesokan paginya mereka pun mulai mendapatkan arahan untuk berlatih. Master Xiao menjelaskan bahwa 5 hari saja tidak akan cukup untuk melatih kerjasama mereka, sehingga akan lebih baik jika berlatih meningkatkan kemampuan individu. Ia lalu juga menjelaskan agar latihan dilakukan secara terpisah dan dikelompokkan berdasarkan tipe kemampuan roh pelindung. Su Ying dan Xiao Wu akan berlatih dengan Pak Kepala Akademi. Tang San, Dai Mubai, dan Mang Hojun akan berlatih bertiga di puncak gunung. Sementara Oishike dan Ning Rongrong yang bukan tipe petarung disarankan agar berlatih alat-alat yang berguna dalam pertarungan. Latihan kali ini bertujuan untuk mengetahui kelemahan mereka masing-masing agar bisa menyusun strategi serangan yang paling efektif. Su Ying dan Xiao Wu dapat dikategorikan sebagai fighter yang memiliki movement speed tinggi, dilatih agar perpindahan mereka tepat dan efisien. Oishike dan Rongrong, meskipun roh pelindungnya tak memiliki damage, dituntut harus tetap bisa bertarung menggunakan berbagai macam peralatan. Sementara 3 petarung inti, Tang San, Dai Mubai, dan Mang Hojun harus bisa menciptakan combo yang mematikan. Tang San sebagai fighter crowd control dilatih agar bisa mengoptimalkan kemampuan roh pelindungnya untuk mendukung Dai Mubai sebagai fighter dengan damage tinggi dan Mang Hojun yang memiliki tipe serangan area. Di malam harinya, Master Xiao mulai berpikir untuk mengadakan sparring para tipe support melawan seorang fighter. Hal ini dilakukan untuk memperlihatkan bahwa tipe support juga bisa bertarung. Besoknya, 2 tipe support, Oishike dan Ning Rongrong, dilatih untuk bertarung melawan Mang Hojun yang notabene-nya jelas bertipe petarung. Pada awalnya semua meragukan 2 support tersebut bisa mengalahkan Mang Hojun karena memang roh pelindung mereka tidak didesain untuk bertempur. Namun berkat kerjasama yang baik, Mang Hojun pun mengakui kekalahannya. Pelajaran pun mereka dapatkan bahwa jangan pernah meremehkan lawan selemah apapun, apalagi hanya melihat dari tipe roh pelindungnya saja. Sementara itu, Hulena yang sama sekali tak dilibatkan karena dianggap tidak bisa dipercaya, didatangi oleh seorang pria dari balai roh pelindung.
Di sini ia ditugaskan untuk menjadi pengawas dan menjaganya menggantikan Suyanto karena Suyanto ternyata sudah mati terbunuh di hutan pertarungan bintang. Kemudian Lena malah memanfaatkan pria tersebut untuk membunuh kakak dari Dai Mumbai yang sedang dalam perjalanan ke tempat ini dengan alasan kakak Dai Mumbai memiliki rencana untuk membunuhnya. Dengan mempertimbangkan alasan itu, ia pun sepakat menerima tugas yang diberikan Hou Lena, lalu segera pergi untuk mencari kakak Dai Mumbai. Tak butuh waktu lama, pria tersebut pun berhasil bertemu dengan kakak Dai Mumbai. Singkat cerita, semua persiapan untuk mengadakan pertarungan pun telah selesai, dan terlihat para siswa yang sudah menunggu kedatangan dari kakak Dai Mumbai. Mungkin kalian berpikir bahwa ia tak akan datang karena telah dihabisi oleh orang suruhan Hou Lena. Akan tetapi, ternyata kakak Dai Mumbai datang ke pertandingan tersebut, dan seolah-olah tak terjadi apa-apa. Walaupun terlambat, kakak Dai Mumbai kini telah tiba di arena pertarungan. Mengetahui yang akan menjadi lawannya sedang terluka dan tidak dalam kondisi prima, Tang San menawarkan sosis pemulihan dari Oishike agar pertarungan bisa berjalan secara adil. Namun dengan penuh percaya diri, ia malah mengatakan bahwa untuk menghadapi sekumpulan anak-anak, ia tak harus menggunakan seluruh tenaganya. Singkat cerita, pertarungan pun dimulai. Dan Dai Mumbai yang berperan sebagai ketua tim memerintahkan Oishike dan Ning Rongrong agar tidak naik ke arena karena ia berpendapat bahwa roh pelindung tipe support tidak akan berguna dalam pertarungan dan justru akan hanya menjadi beban. Ditambah lagi, ia beranggapan kalau kemenangan mereka berdua dari Mang Hojun kemarin hanyalah sebuah kebetulan. Akhirnya 5 fighter lah yang maju untuk menghadapi kakak Dai Mumbai. Dari sini Dai Mumbai lah yang memberikan perintah. Dirinya, Mang Hojun, Suying, dan Xiao akan terus melancarkan serangan, sementara Tang San dengan tali akar pohonnya akan mengikat lawan demi membatasi pergerakannya. Sayangnya karena strategi yang sama sekali tidak matang, tim yang dipimpin Dai Mumbai ini mengalami blunder. Meskipun serangan-serangan berdamage tinggi terus mereka lepaskan, namun tak satu pun yang bisa melukai kakak Dai Mumbai. Disinilah letak kesalahan dari Dai Mumbai, di mana ia hanya berfokus pada kekuatan yang besar tanpa dibarengi dengan kerjasama yang baik. Hingga pada puncaknya ia mendapatkan serangan fatal tepat ke dadanya yang membuatnya tak bisa lagi melanjutkan pertarungan. Sementara itu, Tang San yang terus berpikir mencoba mengambil alih kepemimpinan dengan menyertakan Ning Rongrong dan Oishike terlibat masuk ke dalam arena. Sebagai serangan pertama, Ning Rongrong melemparkan beberapa bola kecil yang jelas dapat ditangkis dengan sangat mudah. Berikutnya, Oishike yang menggunakan serangan serupa berhasil mengikat tangan lawan karena ia menggunakan sejenis peralatan sulapnya. Dilanjutkan dengan efek kejut aliran listrik yang menyita sedikit waktu kakak Dai Mumbai. Tanpa jeda, Mang Hojun mengambil resiko dengan mengerahkan seluruh energinya untuk menembakkan kobaran api. Namun ia mengincar area bawah yang mengarah ke bola-bola yang ditangkis sebelumnya yang ternyata adalah bola asap guna menyamarkan serangan Tang San sehingga tali akarnya lumayan mendapatkan waktu untuk mengikat seluruh tubuh dari kakak Dai Mumbai. Kombinasi tersebut diakhiri oleh tendangan Xiao Wu yang diperkuat dengan kekuatan roh pelindung milik Ning Rongrong yang membuat kakak Dai Mumbai keluar arena sehingga ia dinyatakan kalah dalam pertarungan tersebut. Dengan ini, kakak Dai Mumbai pun membebaskan adiknya tersebut dan berkata bahwa kita akan bertemu lagi di kota Master Roh yang akan digelar pertandingan Akademi Master Roh terbesar di dunia dahulu. Seusai pertarungan, Dai Mumbai mengakui kesalahannya sebagai ketua tim yang telah gagal sehingga membuat semuanya diambang kekalahan. Ia lalu mengungkapkan bahwa dulu sebelumnya ia menganggap bahwa kekuatan adalah segalanya bagi seorang Master Roh untuk bisa memenangkan pertarungan. Namun ia kini sadar bahwa sebuah pertarungan tidak serta-merta selalu mengandalkan kekuatan, melainkan strategi yang baik juga sangatlah diperlukan. Mendengar hal itu, Tang San tak sedikit pun menyombongkan dirinya. Ia tetap menganggap bahwa Dai Mumbai akan selalu menjadi ketua tim yang hebat dari para murid Akademi Sri Lanka yang membuat semuanya sangat terharu. Keesokan paginya, Tang San dan Dai Mumbai dipanggil untuk menemui 2 orang dari akademi lain yang mencari mereka dan ternyata salah satunya adalah Du Guyan, wanita yang Tang San temui di hutan pertarungan bintang beberapa waktu yang lalu. Singkat cerita, mereka pun memperkenalkan diri bahwa mereka berasal dari Akademi Tiando yang berada di bawah naungan kerajaan Tiando. Ia juga menjelaskan bahwa semalam ia sangat terkesan menyaksikan pertarungan mereka melawan kakak Dai Mumbai. Jadi maksud kedatangannya kali ini adalah untuk mengajak Tang San dan Dai Mumbai untuk mengikuti turnamen pertandingan Master Roh terbesar di dunia dahulu yang akan diadakan oleh Balai Roh Pelindung. Seperti yang sudah disinggung oleh kakak Dai Mumbai kemarin. Namun karena Sri Lanka bukan akademi resmi, sedangkan yang boleh berpartisipasi dalam pertandingan tersebut hanya akademi resmi, maka di sini ia mengajak mereka berdua ikut serta atas nama Akademi Tiando. Tang San yang sangat loyal kepada Sri Lanka tanpa pikir panjang menolak tawaran tersebut. Namun berbeda dengan Dai Mumbai yang terlihat masih berpikir karena ini adalah kesempatannya bisa kembali bertarung dengan kakaknya yang diketahui adalah ketua tim dari tim yang mewakili akademinya. Karena Dai Mumbai yang belum bisa memutuskan, mereka pun diberi waktu 1 hari agar bisa mempertimbangkannya secara matang.
Kemudian Daemubei menceritakan kepada Tangsan alasan dibalik keraguannya mengambil keputusan tersebut. Dari sini terungkap bahwa Daemubei ternyata adalah seorang pangeran dari kerajaan Xingluo. Namun sang kakala yang dianggap lebih kuat dan berbakat, sementara dirinya selalu dianggap yang paling lemah hingga akhirnya menjadi yang terlupakan. Kini ia melihat bahwa tawaran ini menjadi satu-satunya kesempatan bagi dirinya untuk mengalahkan sang kakak dan membuat keberadaan dirinya diakui oleh semua orang di kerajaan. Mendengar alasan itu, Tangsan pun bersimpati dan mengatakan akan selalu mendukung apapun keputusan dari Daemubei. Singkat cerita, mereka berdua pun menemui para utusan Akademi Tiando. Disinilah akhirnya Daemubei menyampaikan keputusannya yang menolak tawaran tersebut karena menganggap dirinya hanya akan dimanfaatkan sebagai alat politik untuk memperkuat dan memperluas kekuasaan kerajaan-kerajaan mereka. Mendengar hal itu, utusan tersebut pun sama sekali tak menepis tuduhan Daemubei dan membenarkan semua perkataannya. Akan tetapi di luar itu semua, sebenarnya putra mahkota kerajaan Tiando memang ingin membantu Daemubei. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba Duguyan jatuh pingsan yang membuat Tangsan berpikir bahwa mungkin racun dari botol hijau sebelumnya kini mulai bereaksi. Mereka pun sepakat untuk membawanya kembali ke desa untuk beristirahat. Setelah sampai di desa, Oishike memberinya makanan yang ia buat dengan kekuatan roh pelindungnya. Sayangnya hal itu kurang membantu sehingga rekannya memutuskan untuk kembali ke kerajaan agar di sana Duguyan bisa diobati. Sebelum pergi, ia mengatakan bahwa putra mahkota kerajaan Tiando ingin menemui Daemubei perihal tujuan sebenarnya di balik bantuan yang ditawarkan sebelumnya. Namun pertemuan mereka bukan di kerajaan Tiando, melainkan di kota yang bernama Sisi untuk menemui sang putra mahkota. Hal ini karena pertemuan tersebut benar-benar rahasia. Singkat cerita, semua siswa Akademi Sri Lanka pun dikumpulkan. Pak Kepala Akademi lalu menyampaikan mengenai Tangsan dan Daemubei yang ditawari untuk ikut dalam ajang bergengsi di dunia dahulu mewakili Akademi Tiando, meskipun dengan tegas mereka telah menolaknya. Kemudian ia menjelaskan bahwa pertandingan yang digelar kali ini adalah yang terbesar, sehingga Akademi Sri Lanka akan menjadwalkan untuk berangkat bersama-sama pergi ke ibu kota kerajaan Tiando, meskipun bukan untuk berpartisipasi, melainkan hanya demi bertemu dengan Master Roh dari seluruh penjuru dunia dan melihat dunia dahulu yang sesungguhnya. Sebelum keberangkatan mereka, secara pribadi Tangsan menemui Master Xiao untuk meminta izin mampir ke kota Sisi demi mencari informasi mengenai tim Dewa Iblis, karena kebetulan perjalanan kali ini melewati kota tersebut. Ia juga menambahkan bahwa ia benar-benar ingin segera menemui ayahnya dan mengungkap semua rahasia yang selama ini tak bisa membuatnya tidur nyenyak. Namun di sini Tangsan tidak mengatakan tujuannya yang sebenarnya adalah untuk menemui putra mahkota kerajaan Tiando kepada Master Xiao. Akhirnya perjalanan panjang menuju kerajaan Tiando pun dimulai dengan diiringi musik yang menggambarkan eratnya kebersamaan mereka layaknya sebuah keluarga. Dodo memberi yang terbaik. Lumayan jauh berjalan, mereka sampai di sebuah tempat berpasir yang sangat mencekam karena dihiasi oleh mayat-mayat para Master Roh yang diikat di tempat tersebut. Lantas mereka pun memutuskan untuk memberikan pemakaman yang layak sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, mereka telah sampai di kota tempat Dewa Iblis dan memutuskan untuk bermalam di sana. Kemudian secara rahasia, Tangsan dan Daemubei ditemui oleh pembawa pesan kerajaan yang menyampaikan bahwa putra mahkota kerajaan Tiando saat ini tidak bisa menemui mereka dan berjanji akan menemui mereka di kota Tiando untuk membicarakan permintaan bantuan untuk mengalahkan kakak dari Daemubei. Di malam harinya, Tangsan dan Xiao menyelinap keluar untuk jalan-jalan di pasar malam. Setelah cukup berkeliling, mereka mendengar suara tangisan dan memutuskan untuk mengikuti suara tersebut. Dan ternyata, suara itu berasal dari tangisan seorang wanita yang menurut warga lokal wanita itu sudah lama gila karena suaminya meninggal di arena pertarungan Master Roh melawan tim Dewa Iblis. Kemudian mereka juga mengungkapkan bahwa tim Dewa Iblis memang terkenal kuat dan sangat kejam. Mereka akan membunuh siapapun lawannya di arena pertarungan, dan jika lawannya masih hidup, mereka akan mengikatnya di gurun pasir, persis dengan apa yang Tangsan saksikan di perjalanan kemarin. Di tengah pembicaraan tersebut, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan salah seorang anggota tim Dewa Iblis yang berjalan mendekati mereka. Tanpa disangka-sangka ternyata ia adalah Waseng, teman lama Tangsan di Akademi Balai Roh Pelindung yang terakhir kita lihat membunuh anak Pak Wali Kota. Lama tak jumpa, mereka pun memutuskan untuk mengobrol-ngobrol bersama. Waseng lalu membenarkan bahwa memang ialah orang yang telah membunuh anak Pak Wali Kota. Sekaligus ia ingin meminta maaf karena ulahnya lah Tangsan yang menerima getahnya. Ia juga menjelaskan bahwa setelah kejadian itu, ia terus berkelana tanpa tujuan hingga akhirnya sampai di kota ini dan mengikuti sebuah pertarungan roh ilegal. Dalam ajang tersebut, ia nyaris mati. Namun ia berhasil selamat karena roh pelindungnya mengalami mutasi dari roh pelindung harimau biasa menjadi roh pelindung harimau darah. Semenjak itulah kekuatannya meningkat drastis dan diterima bergabung di tim Dewa Iblis.
Waseng juga terang-terangan menjelaskan bahwa ia sudah lama bersama timnya menguasai kota ini, menindas mereka semua, dan membunuh siapapun yang tak patuh. Hal ini semata-mata untuk melampiaskan sakit hatinya yang sejalan dengan semua anggota tim karena dulu selalu ditindas. Pembicaraan pun ditutup dengan Waseng yang berbaik hati besok akan menjemput Tangsan untuk pergi ke pertarungan roh bergabung dengan tim Dewa Iblisnya. Keesokan harinya, semuanya pun berniat meninggalkan kota untuk melanjutkan perjalanan. Akan tetapi Tangsan memutuskan untuk tetap tinggal lebih lama karena mengaku masih punya urusan. Pak Kepala Akademi yang sudah mengetahui tujuan Tangsan yang sebenarnya memberikan izin lalu menyuruh Xiao dan Master Xiao untuk menemaninya. Setelah perpisahan yang mengharukan, sisanya pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ibu kota kerajaan Tiando. Namun belum jauh berjalan, mereka dikejutkan dengan kemunculan badai pasir raksasa yang disebabkan oleh amukan siluman roh di sana yang bernama Sukaku, seekor siluman roh padang pasir yang berwujud menyerupai seekor kambing. Akibat hal itu, semua orang pun panik dan berlarian kacau berusaha menyelamatkan diri. Begitu pula rombongan Sri Langke yang membuat mereka terpisah satu sama lain. Dai Mubai dan Ning Rongrong berhasil berlindung dengan masuk ke dalam sebuah rumah, namun karena menyadari Suying yang masih terjebak di luar, Dai Mubai memutuskan untuk mencari dan menyelamatkannya. Singkatnya, berkat bantuan dari roh pelindung Ning Rongrong, Suying berhasil diamankan masuk ke dalam rumah. Sedangkan Oishike dan Mang Hojun bernasib kurang beruntung dengan badai pasir yang semakin dahsyat. Terlebih lagi, tekanan itu memicu kekuatan roh pelindung Mang Hojun lepas kendali dan justru menyerang siluman roh Sukaku. Beruntung Oishike dengan sigap berhasil menyadarkannya dan segera membawanya pergi ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, Tangsan dan Xiaowu berhasil selamat dengan berlindung di bawah puing-puing. Terlihat tak jauh dari mereka Hulena yang pingsan terombang-ambing oleh tornado tersebut. Dengan bantuan Xiaowu dan kekuatan roh pelindung tali akarnya, ia berhasil menangkap Hulena sehingga terhindar dari petaka tersebut. Hal ini menjadi kali keduanya ia diselamatkan oleh Tangsan, sedangkan yang pertama diselamatkan dari serangan kakak Dai Mubai. Ia pun berjanji akan membalas hutang budi ini suatu saat nanti. Di sana mereka kembali bertemu dengan si pemuda pembawa pesan dari kerajaan Tiando sebelumnya. Dari sini terungkap bahwa ialah yang bertanggung jawab atas badai pasir yang terjadi karena semalam ia telah menculik bayi siluman roh Sukaku sehingga sekarang membuat induknya mengamuk. Di waktu yang bersamaan, Waseng bersama tim Dewa Iblisnya datang menjemput Tangsan untuk bersama-sama pergi ke pertarungan roh. Namun saat tahu bahwa utusan kerajaan Tiando lah yang memicu badai pasir ini, mereka langsung menyerangnya dan menunjukkan kalau seluruh anggotanya memiliki setidaknya 4 cincin roh. Ketua tim Dewa Iblis bernama Mengli menyuruh si pembawa pesan untuk mengembalikan anak Sukaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jika si pembawa pesan menolak, maka ia takkan segan untuk membunuhnya sekarang. Akan tetapi karena ia terlalu takut, Tangsanlah yang bersedia maju untuk menggantikannya. Sampai akhirnya dengan ditemani Xiaowu, ia pun memberanikan diri untuk membawa anak Sukaku untuk dikembalikan kepada induknya. Setelah anaknya kembali, seketika badai pun langsung menghilang. Setelah kembali, ternyata semua anggota tim Dewa Iblis sudah menunggunya dan mengungkapkan kekagumannya atas keberanian yang dimiliki oleh Tangsan. Sang ketua lalu menjelaskan sebagai langkah awal untuk mengikuti pertarungan roh dan bergabung dengan timnya, Tangsan ditantang untuk membunuh si pembawa pesan dengan tangannya sendiri. Jelas Tangsan dengan tegas menolaknya sehingga ketua tim yang kejam itulah yang turun tangan membunuhnya. Sontak hal ini membuat Tangsan tak bisa menahan emosinya lagi. Dengan tegas ia pun mengatakan sama sekali tak berminat bergabung dan justru menantangnya untuk bertarung di arena roh. Sebagai taruhannya, jika Tangsan menang, maka tim Dewa Iblis harus menghentikan penindasannya dan segera angkat kaki dari kota ini. Dengan penuh percaya diri, Mengli pun menyambut baik tantangan tersebut dan menyuruh Tangsan mempersiapkan diri bahwa pertarungan arena roh akan dimulai 1 hari lagi. Setelah tim Dewa Iblis pergi, para warga yang mendengar tantangan tersebut pun berdatangan untuk mendukung Tangsan karena kemenangannya memberikan harapan besar kepada mereka agar terlepas dari penderitaan yang selama ini mereka alami. Di sisi lain, ternyata Ning Rongrong dan Oishike juga mendengar pembicaraan Tangsan dan ketua tim Dewa Iblis sebelumnya. Lantas ia pun menceritakan kepada Master Xiao dan Pak Kepala Akademi. Kemudian Master Xiao menjelaskan bahwa seluruh anggota tim Dewa Iblis adalah orang-orang kuat yang setidaknya memiliki 4 cincin roh. Kemungkinan satu anggotanya saja setara dengan kekuatan kakak Dai Mubai yang levelnya jauh di atas murid-murid Akademi Sri Langke. Ia pun menegaskan bertarung dengan mereka sama saja dengan bunuh diri. Diperlihatkan tak seperti biasanya, kali ini Master Xiao yang terlihat tidak peduli dengan ulah nekat Tangsan dan malah angkat tangan serta menyerahkan semua keputusan kepada para murid ingin terlibat atau tidak. Sebagai ketua kelas, Dai Mubai ternyata sepakat dengan Master Xiao karena sudah jelas mereka sama sekali tak punya peluang untuk menang.
Ditambah lagi fakta mengenai Tangsan lah yang secara sepihak melontarkan tantangan itu sehingga yang lain tak harus ikut campur. Mendengar ucapan itu, Mang Hojun langsung panas dengan mengatakan kalau Dai Mubai ini pengecut dan hanya takut mati. Alih-alih mematuhinya, Mang Hojun justru menantang Dai Mubai untuk bertarung dengannya di luar. Setelah perdebatan panas tersebut, Dai Mubai menerima ajakan Mang Hojun untuk menyelesaikannya berdua di luar. Akan tetapi bukannya berkelahi, Dai Mubai justru berbisik bahwa apa yang ia katakan sebelumnya hanyalah sandiwara untuk membohongi anak-anak lain. Tentu saja setelah semua yang terjadi, urusan Tangsan juga menjadi urusannya sehingga ia berniat membantu Tangsan tanpa melibatkan yang lain karena masalah kali ini dinilai terlalu berbahaya. Tetapi Suying yang sudah cukup lama mengenal Dai Mubai diam-diam mengikutinya dan menyatakan kalau ia juga siap ikut membantu. Sementara itu, diperlihatkan Tangsan dan Xiao mendatangi seorang pandai besi di kota tersebut. Ia kemudian meminta izin menggunakan alat-alatnya untuk menempa besi demi membuat senjata rahasia guna mengalahkan tim Dewa Iblis. Orang tersebut pun nampak tak keberatan meminjamkan alat-alatnya dan mengatakan bahwa ia tak butuh uang, melainkan hanya ingin Tangsan menang. Singkatnya, setelah berhasil membuat beberapa senjata, bersama Xiao, ia pun memutuskan untuk kembali ke penginapan. Di malam harinya, saat Tangsan tengah berpikir keras untuk menemukan cara mengalahkan tim Dewa Iblis, ia dikejutkan dengan kedatangan seluruh teman-temannya yang ternyata bersedia membantu Tangsan untuk bertarung bersama besok melawan tim Dewa Iblis. Dengan bersatunya mereka, jelas membuat Tangsan bisa bernafas lebih lega sekarang. Ia pun lalu mendiskusikan rencana yang efektif, juga membagikan senjata rahasia yang mungkin akan berguna dalam medan perang nanti. Keesokan harinya mereka semua pun berkumpul untuk mendengarkan pidato singkat dari Pak Kepala Akademi. Di sini ia mewanti-wanti bahwa apapun yang terjadi, ia dan Master Xiao sama sekali tak akan terlibat, sehingga para murid harus berjuang mengandalkan kemampuannya sendiri. Setelah pidato itu, terlihat Hu Lena yang biasanya bersikap cuek, kali ini peduli mengingat hutangnya yang sudah 2 kali diselamatkan oleh Tangsan. Ia pun menariknya dan menyarankannya agar menyerah saja. Menurut Hu Lena sama sekali tak ada peluang untuk menang karena para anggota tim iblis sangatlah kuat dengan setidaknya memiliki 4 cincin roh yang melekat di tubuh mereka. Namun jelas Tangsan tak akan mundur, karena jika hari ini tim Dewa Iblis tak dihentikan maka akan semakin banyak orang yang menderita. Hingga pada akhirnya mereka pun berangkat bersama di mana tim Dewa Iblis sudah menunggu mereka. Sang ketua Meng Li dengan sombong memberikan peringatan kepada Tangsan kalau ini akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Sehingga untuk terakhir kalinya, ia pun mengatakan bahwa sekaranglah kesempatan terakhir Tangsan jika ingin mengaku kalah. Tentu saja gertakan itu tak cukup untuk menggoyahkan tekad Tangsan. Ia pun lantas menunjukkan kekuatan cincin roh pelindung yang ia miliki, diikuti oleh teman-temannya yang menandakan bahwa mereka tak akan mundur. Dengan formasi yang tepat dan lebih terkonsep ketimbang saat melawan kakak Dai Mubai kemarin. Dan kali ini Tangsanlah yang memimpin. Ia pun memerintahkan Oishike dan Ning Rongrong untuk melemparkan bola-bolanya sebagai serangan pembuka, yang dilanjutkan dengan tembakan api Mang Hojun untuk memicu ledakan bola-bola asap tersebut yang membuat pertarungan semakin meriah. Bermaksud menghalangi jarak pandang para musuh-musuhnya, tanpa jeda Dai Mubai, Tangsan, Xiao, dan Suying pun maju untuk melepaskan serangan kejutan. Namun nampaknya strategi ini tak berjalan efektif, di mana tim Dewa Iblis dapat dengan mudah mengcounter serangan-serangan tersebut dan kembali muncul sambil bergaya untuk menunjukkan perbedaan kekuatan di antara mereka. Merasa geli dengan pose mereka, Dai Mubai segera mengubah pola serangannya dengan melakukan pressing dari jarak dekat. Terjadilah pertarungan 1 lawan 1 antara dirinya dengan Hua Seng, memperlihatkan kalau mereka lawan yang cocok karena sama-sama memiliki tipe roh pelindung harimau. Namun Dai Mubai berhasil unggul dan nyaris bisa membunuh Hua Seng. Diperlihatkan ia dan Suying menjadi pengalih perhatian yang cukup baik, memberikan waktu kepada Tangsan untuk mempersiapkan pola serangan berikutnya. Menggunakan kemampuan jaring tali akar, Tangsan berhasil menjerat musuh-musuhnya lalu menyiramkan minyak ke tubuh mereka. Sementara Mang Hojun sudah bersiap untuk menyulutnya demi memicu ledakan besar guna membakar tim Dewa Iblis. Sayangnya masih terlalu awal untuk merayakan kemenangan. Ketua tim Dewa Iblis beserta jajarannya pun mengaku tak akan menahan diri lagi dan secara bersamaan melancarkan serangannya. Sekilas adegan ini mengingatkan kita kepada scene pertarungan di bandara Jerman ketika tim Iron Man bertempur dengan Steve Rogers di film Captain America Civil War. Diperlihatkan medan pertempuran yang semakin rusuh di mana masing-masing dari mereka mendapatkan lawannya sendiri-sendiri. Akan tetapi nampaknya pertarungan dengan cara seperti ini sama sekali tak menguntungkan pihak Tangsan, karena kemampuan individu para anggota tim Dewa Iblis yang benar-benar luar biasa kuat meskipun tanpa strategi sekalipun dan hanya menyerang secara brutal.
Di sini dari pihak tim Dewa Iblis ternyata memiliki fighter bertipe serangan ala Sub-Zero yang mampu mengcounter kekuatan api dari Mang Hao Jun, membuat jurus-jurus api roh pelindung Phoenix yang selama ini menjadi andalannya benar-benar tak berguna di hadapan lawannya yang satu ini. Keadaan pun diperparah memperlihatkan para support Sri Lanka dipaksa bertarung secara langsung yang jelas mereka dapat dijatuhkan dengan sangat mudah. Oishiki yang selama ini tak pernah turun tangan dalam pertarungan fisik terlihat kewalahan saat berusaha mati-matian melindungi Ning Rongrong. Sementara keadaan Xiao dan Su Ying juga tak lebih baik karena perbedaan kekuatan mereka yang terlampau jauh. Sampai akhirnya di ambang kekalahannya, mereka teringat senjata rahasia dari Tang San. Setelah mendapatkan sinyal dari Tang San, secara kompak mereka pun melepaskan serangan dari senjata tersebut yang sangat mengagetkan tim Dewa Iblis. Tentu tim Sri Lanka sama sekali tak menyia-nyiakan kesempatan ini, karena senjata itu hanya bisa digunakan sekali pakai. Ternyata serangan kejut hanya digunakan sebagai pengalih perhatian, sementara Tang San sudah melompat ke atas, memanfaatkan kekuatan jaringnya guna menyembunyikan puluhan rasengan milik Dai Mumbai, lalu segera melemparkannya untuk mengakhiri pertempuran. Tak main-main, efek serangannya tersebut benar-benar meledakkan medan perang, sedangkan dengan kemampuan kubah harimau Dai Mumbai melindungi seluruh anggotanya sehingga tak terdampak. Setelah menyaksikan kekalahan dari kelompok yang selalu menindas mereka, seluruh warga kota berdatangan untuk merayakan kemenangan dari para murid Akademi Sri Lanka. Singkat cerita, mereka semua kembali ke penginapan untuk memulihkan tenaga dan mengobati luka pasca pertempuran sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Secara rahasia, Sikyu menemui Tang San untuk mengatakan langkah selanjutnya setelah mengalahkan tim Dewa Iblis jika Tang San ingin pergi menemui ayahnya, yaitu Master Hao Tian. Yaitu ia harus membuktikan kemampuannya dengan cara mengikuti turnamen pertarungan Akademi Master Roh hingga masuk ke final dalam ajang tersebut. Singkatnya, setelah semuanya pulih, rombongan Sri Lanka pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ibu kota Tiandu. Sedangkan tim Dewa Iblis yang sudah dikalahkan diserahkan kepada warga untuk memberikan hukuman yang cocok bagi mereka. Dan ternyata para warga sepakat untuk membalas kekejaman tim Dewa Iblis dengan mengikat mereka di gurun pasir, lalu membiarkannya begitu saja. Hingga tak lama setelah itu, Sikyu datang menemui mereka dan mengungkapkan kekecewaannya karena mereka yang terlalu overconfident sehingga mengalami kekalahan. Kemudian tanpa belas kasihan, ia membunuh orang-orang dari tim Dewa Iblis karena menurutnya eksistensi mereka sudah tidak berguna lagi. Sementara itu, rombongan Sri Lanka kini sudah sampai di ibu kota kerajaan Tiandu. Mereka lalu disambut oleh ketua tim Akademi Tiandu dan dipersilakan masuk untuk menerima perjamuan. Meskipun sempat terjadi ketegangan dikarenakan para member Akademi Tiandu yang terkesan memandang rendah orang-orang Sri Lanka saat melihat kelakuan para pendatang ini seperti gelandangan. Beruntung suasana tak semakin memanas berkat ketua tim Akademi Tiandu yang segera meredam mereka. Setelah acara perjamuan tersebut, Tang San dan Dai Mumbai dibawa untuk menemui kepala Akademi Tiandu. Dalam pembicaraan mereka, sekali lagi Tang San dan Dai Mumbai ditawari untuk bergabung dengan akademinya agar bisa mengikuti turnamen demi mengalahkan kakaknya. Namun jawaban mereka tetap sama. Jika itu artinya mereka harus berganti akademi, dengan tegas mereka menolak tawaran tersebut. Meskipun memang tak ada jalan lain karena Akademi Sri Lanka jelas tak memenuhi persyaratan untuk bisa berpartisipasi. Di tengah pembicaraan mereka, datanglah putra mahkota kerajaan Tiandu. Di sini ia digambarkan sebagai orang yang tak seberapa kuat namun sangat pandai bicara. Mengandalkan kemampuannya itu, ia menengahi diskusi yang terjadi dengan menjelaskan bahwa Tang San dan Dai Mumbai tidak perlu pindah akademi secara permanen, melainkan hanya perlu meminjam nama Akademi Tiandu dan bisa kembali ke Sri Lanka setelah acara tersebut selesai. Alhasil dengan memaparkan solusi yang cukup masuk akal dan sedikit melakukan penggiringan opini, kesepakatan itu pun dapat diterima. Sementara itu, member Akademi Tiandu yang masih kesal dengan para murid Sri Lanka di perjamuan sebelumnya mencari ketua tim Sri Lanka dengan mendatangi penginapan mereka untuk menantangnya bertarung. Namun karena Dai Mumbai tak ada di sana, Xiaowu yang diberi kesempatan untuk meladeninya. Walaupun sama-sama memiliki 3 cincin roh, ternyata Xiaowu bisa dengan mudah menghajar dan mengalahkannya. Sayangnya masalah ini berbuntut panjang karena anak yang dihajar Xiaowu diketahui adalah keturunan bangsawan. Ia sebagai bocah tukang ngadu melaporkan masalah ini ke atasannya dengan tuduhan Akademi Sri Lanka telah membulinya. Laporan ini pun ditanggapi serius oleh perwakilan bangsawan dengan menjelaskan bahwa melukai anggota bangsawan termasuk suatu penghinaan. Lantas karena hal tersebut ia ingin membatalkan kesepakatan dan mengusir orang-orang Sri Lanka dari kerajaan Tiandu. Lagi-lagi putra mahkota datang di waktu yang tepat untuk menyampaikan opininya terkait masalah ini. Menurutnya perkelahian antar murid adalah hal yang biasa terjadi dan justru bagus untuk mengukur kemampuan mereka. Ditambah lagi fakta bahwa Dai Mumbai juga merupakan anggota bangsawan membuat derajat mereka setara sehingga tak ada yang perlu dipermasalahkan. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba seorang kakek muncul dan langsung menyerang orang-orang Sri Lanka.
Semuanya pun dibuat sama sekali tak berkutik karena si kakek legend ini adalah seorang master roh mulia dengan 9 cincin yang melekat pada tubuhnya. Diketahui ia dipanggil sebagai kakek Dugu, yang merupakan senior dari klan Duguyan. Ternyata kedatangannya ke sini adalah untuk mencari Tangsan terkait racun yang telah mengkontaminasi tubuh cucunya. Singkat cerita, dengan sedikit penggiringan opini dari putra mahkota, ia bersedia pergi membiarkan Tangsan lolos kali ini dan mengatakan akan kembali setelah Tangsan menyelesaikan urusannya dengan Akademi Tiandu. Meskipun hal ini membuat orang-orang Sri Lanka tak jadi diusir, kejadian tersebut membuat hubungan yang cukup tegang dengan pihak Akademi Tiandu. Putra mahkota pun mengambil solusi agar orang-orang Sri Lanka dialihkan ke Akademi Lanba, sebuah akademi kecil yang juga merupakan bagian dari kerajaan Tiandu. Dijelaskan bahwa Akademi Lanba sudah tidak memiliki murid, namun masih dipimpin oleh seorang kepala akademi. Jadi alternatif lain agar mereka tetap bisa mengikuti turnamen adalah dengan meminjam nama akademi tersebut. Singkat cerita, sampailah mereka di Akademi Lanba yang nampak kumuh dan tidak terurus. Sang kepala akademi adalah seorang wanita yang bernama Liu Erlong, yang diceritakan adalah teman lama dari Master Xiao dan Pak Kepala Akademi Sri Lanka. Terungkap juga kalau Liu Erlong dulu sempat menyukai Master Xiao. Namun perasaannya bertepuk sebelah tangan karena kala itu Master Xiao telah jatuh hati kepada wanita lain yang bernama Bibi Dong yang sekarang menjabat sebagai Kepala Akademi di Balai Roh Pelindung. Meskipun pada akhirnya hubungan mereka kandas juga karena Bibi Dong telah dijodohkan dengan pria lain. Setelah cukup nostalgia, mereka disambut dengan baik dan dipersilakan untuk tinggal di akademi tersebut. Pak Kepala Akademi lalu menjelaskan bahwa di masa lalu dirinya, Master Xiao, dan Liu Erlong adalah rekan satu tim yang cukup melegenda yang dijuluki sebagai segitiga besi emas. Tim ini cukup terkenal di dunia dahulu karena sering membuat geger dan mengalahkan orang-orang kuat. Di sisi lain, Hulena dipanggil oleh putra mahkota kerajaan Tiandu untuk diinterogasi. Berdasarkan informasi dari bawahannya, ia tahu kalau sebenarnya wanita yang memiliki nama Hulena sudah lama mati. Di sini Lena sama sekali tak menepis tuduhan tersebut. Ia membenarkannya dan mengaku hanya meminjam identitas Hulena sebagai penyamarannya demi mencapai tujuannya. Nama aslinya adalah Xian Reshu, yang merupakan putri dari Bibi Dong, Kepala Akademi Balai Roh Pelindung. Bahkan roh pelindung hipnotisnya pun hanyalah hasil giveaway, sementara kekuatan yang asli adalah roh pelindung malaikat 7 sayap. Sebuah jenis roh pelindung yang melegenda di dunia dahulu yang dikatakan setara dengan palu Houtian milik Tangsan. Salah satu kemampuan dari roh pelindungnya adalah replikasi fisik, yang dapat mengubah penampilannya menyerupai orang lain sesuka hatinya. Diperlihatkan, di sini ia memanfaatkan kesempatan ini untuk mengubah dirinya menjadi putra mahkota kerajaan Tiandu. Sementara itu, walaupun diperbolehkan meminjam nama akademi, biaya pendaftaran untuk mengikuti turnamen tetap dibebankan kepada anak-anak Sri Lanka. Sehingga demi mengumpulkan dana yang cukup, sebagian berinisiatif untuk membuat pertunjukan teater. Sementara sisanya, Tangsan, Xiaowu, dan Ning Rongrong menuju suatu klan di kerajaan Tiandu yang mengaku tertarik dengan desain senjata rahasia milik Tangsan. Namun di tengah perjalanan, Tangsan tiba-tiba menghilang begitu saja. Lantas mereka pun panik dan segera menceritakan masalah ini kepada Master Xiao dan Pak Kepala Akademi. Di sini mereka menduga kuat kalau Tangsan diculik oleh kakek Dugu yang kemarin sempat menyerang mereka di istana kerajaan. Sepakat dengan asumsi tersebut, tanpa pikir panjang Xiaowu langsung menuju Akademi Tiandu terlebih dahulu bermaksud untuk mencari Tangsan. Xiaowu yang benar-benar polos menerobos akademi dengan barbar menghajar para penjaga serta murid-murid di sana tanpa memikirkan konsekuensinya. Barulah ketika sudah masuk lebih jauh, akhirnya ia dapat dihentikan oleh para pentolan Akademi Tiandu. Terutama sang ketua tim yang memiliki kemampuan memanipulasi arus listrik membuat Xiaowu sama sekali tak berkutik di hadapannya. Kemudian Master Roh Akademi yang datang memerintahkan para muridnya untuk menggantung Xiaowu di depan gerbang karena dinilai sebagai kriminal yang membuat onar di wilayahnya. Beruntung Master Xiao, Liu Erlong, dan Pak Kepala Akademi segera datang dan berhasil membebaskan Xiaowu dari hukuman tersebut. Di sisi lain, Tangsan yang sebelumnya menghilang terbangun di sebuah gua dan benar saja ia telah diculik oleh kakek Dugu. Di dalam gua tersebut, ia juga melihat Duguyan yang tengah berbaring tak sadarkan diri akibat racun dari Tangsan ketika berada di hutan pertarungan bintang. Akhirnya Tangsan yang terus diinterogasi menjelaskan kejadian yang sebenarnya mengenai asal-usul ia mendapatkan racun tersebut hingga bagaimana bisa masuk ke dalam tubuh Duguyan. Terungkap juga alasan mengapa Tangsan tidak ikut teracuni, yaitu karena ia telah menyerap cincin roh dari berbagai macam siluman beracun, yakni siluman ular dan siluman laba-laba yang membuat dirinya kini memiliki kekebalan dari jenis racun apapun. Singkat cerita, mereka berdua pun sepakat untuk pergi menemui Sikyu, yaitu orang yang memberikan racun tersebut di Akademi Changhui demi meminta penawarnya. Akan tetapi sebelum sampai, kakek Dugu merasakan sinyal bahaya jika ia terus berjalan menuju akademi tersebut. Sehingga Tangsanlah yang berangkat sendiri ke akademi untuk mencari Sikyu.
Sesampainya di sana, ia berhasil bertemu dengan Sikyu, juga diajak menemui seorang guru di sana yang diketahui bernama Sinian. Ternyata orang ini memiliki kemampuan untuk memanipulasi pikiran, dan ia menggunakannya untuk memanipulasi ingatan Tangsan agar melupakan tujuan awalnya datang ke tempat ini, serta menyuruhnya mengajak kakek Dugu datang ke Akademi Changhui. Untung saja saat Tangsan kembali bertemu dengan kakek Dugu, ia berhasil terlepas dari pengaruh hipnotis tersebut berkat roh pelindung di alam bawah sadarnya yang terus memberikan treatment. Dan setelah menceritakan apa yang baru saja ia alami, mereka pun memutuskan untuk kembali ke gua untuk memikirkan alternatif solusi lain untuk menyembuhkan Duguyan. Setibanya di sana, mereka mencoba suatu metode untuk menetralkan racun di dalam tubuh Duguyan dengan cara menyalurkan kekebalan Tangsan ke tubuh Duguyan melalui transfusi darah. Namun sebelum proses dimulai, Tangsan meminta izin untuk mengabarkan hal ini kepada teman-temannya di akademi supaya mereka tidak mencemaskannya. Singkatnya, berangkatlah mereka berdua menuju kerajaan Tiando. Tetapi ia cukup terkejut melihat tempatnya yang dijaga ketat oleh para pasukan keamanan. Dan ternyata di dalam sana tengah digelar pertarungan antara Dai Mumbai melawan ketua kelas Akademi Tiando. Akar permasalahannya adalah mengenai Xiaowu yang tanpa izin menerobos masuk akademi dan membuat kekacauan di sana. Sehingga mereka telah membuat kesepakatan jika perwakilan murid Sri Lanka bisa mengalahkan ketua tim Akademi Tiando, maka Xiaowu akan dibebaskan dari hukuman. Mengetahui hal itu, Tangsan pun maju menggantikan Dai Mumbai dalam pertarungan tersebut. Dan dengan mengandalkan kekuatan yang ia pinjam dari kakek Dugu, dalam sekejap Tangsan dapat mengalahkan ketua tim Akademi Tiando sehingga Xiaowu kini mereka lepaskan. Setelah kericuhan itu, Tangsan pun segera berlari menuju penginapan untuk melihat kondisi Xiaowu. Dan singkat cerita, ia mengajak Xiaowu untuk ikut bersamanya kembali ke gua demi melanjutkan proses transfusi darah guna menyembuhkan Duguyan. Dimulailah proses tersebut menggunakan roh pelindung rumput peraknya sebagai perantara. Xiaowu yang takut kalau Tangsan tak akan mampu bertahan, berinisiatif untuk menyalurkan sebagian energinya guna membantu Tangsan. Diperlihatkan si kakek yang lumayan terkejut melihat kemampuan Xiaowu karena sejauh yang ia tahu kekuatan roh pelindung tak bisa ditransfer ke orang lain. Di luar dugaan, proses ini memakan energi yang luar biasa besar bahkan setelah Xiaowu ikut membantu. Ditunjukkan satu persatu kalau cincin roh Xiaowu perlahan mulai lenyap akibat transfer energi yang melampaui limit hariannya. Di waktu yang bersamaan, Master Xiao yang baru tahu kalau Tangsan dimanfaatkan untuk menetralkan racun di tubuh Duguyan, merasa sangat cemas karena berdasarkan teorinya proses tersebut dapat menguras seluruh energi bahkan bisa membunuh Tangsan. Lantas mereka bertiga pun sepakat untuk pergi menuju lokasi mengandalkan penciuman tajam dari roh pelindung Master Xiao demi menghentikan proses tersebut. Akan tetapi sebelum sempat menemui muridnya, di depan mereka sudah dihadang oleh kakek Dugu yang menolak mereka mengganggu proses penyembuhan cucunya. Sehingga pertarungan pun tak terhindarkan. Sementara itu di dalam Xiaowu nampak telah mencapai batasnya, membuat ketiga cincin rohnya lenyap tak bersisa sehingga ia jatuh pingsan. Beruntung sebelum sempat ada yang terluka, Tangsan segera datang untuk menghentikan mereka sembari mengatakan kalau operasinya telah berhasil. Dan benar saja, setelah diperiksa racun di tubuh Duguyan sudah sepenuhnya hilang. Namun sayangnya Xiaowu yang telah berusaha keras jatuh pingsan akibat transfer energi yang terlalu berlebihan. Kakek Dugu lalu mengatakan bahwa ia sempat melihat Xiaowu telah kehilangan ketiga cincin siluman rohnya. Menurutnya hal ini mengakibatkan kekuatan roh pelindungnya tak akan pernah bisa dipulihkan lagi. Setelah Xiaowu siuman, kakek Dugu mengajak mereka pergi ke puncak gunung untuk memanen tanaman obat. Ia tahu kalau orang-orang Sri Lanka sedang kesulitan dana, sehingga ia mengizinkan agar mereka mengambil tanaman obat sebanyak yang dibutuhkan untuk dijual dan nantinya uang yang terkumpul bisa digunakan untuk membayar biaya pendaftaran turnamen. Kemudian kakek Dugu juga menunjukkan kalau di sana terdapat sebuah pintu gaib menuju dimensi lain yang tak bisa dimasuki oleh siapapun. Diceritakan kalau pintu gaib tersebut merupakan sisa peninggalan dari perang besar dahulu kala di dunia dahulu antara sebuah organisasi rahasia yang melawan Balai Roh Pelindung. Ia menambahkan mungkin saja di balik pintu ini terdapat tanaman obat yang lebih berharga daripada yang ada di luar, meskipun mustahil ia dapat memasukinya. Sebelum mereka meninggalkan tempat itu, tiba-tiba Tangsan mendengar sebuah bisikan yang menyuruhnya masuk ke pintu gaib menggunakan roh pelindung rumput peraknya sebagai kunci. Dan benar saja, mengikuti bisikan yang ia dengar, ia bersama Xiaowu berhasil masuk ke tempat misterius tersebut. Kalau kalian masih ingat di bagian awal, tempat ini adalah padang rumput yang selalu muncul di dalam mimpi Tangsan.
Ternyata tempat ini adalah sebuah dimensi yang diciptakan oleh Ibu Tangsan sebelum beliau meninggal pasca pertempuran melawan Balai Roh Pelindung. Setelah cukup melihat-lihat, di sini ia mendapatkan pesan terakhir yang sempat dibuat oleh ibunya mengenai hadiah terakhir untuk Tangsan. Hadiah itu meliputi berbagai macam tanaman dewa dan sebuah mata air yang sanggup membantu Tangsan agar bisa menyerap cincin roh siluman di luar batas kemampuan tubuhnya. Pesan itu pun diakhiri dengan harapan kekuatan dan hadiahnya bisa melindungi putranya tersebut. Setelah menyampaikan kalimat terakhirnya, tiba-tiba Xiaowu terbangun dan mendapati ketiga cincin roh miliknya telah kembali yang membuat kekuatannya kini telah pulih. Singkat cerita, setelah mengambil beberapa tanaman obat di sana, mereka segera kembali ke dunia nyata. Tangsan kemudian berbaik hati membagikan tanaman-tanaman dewa tersebut ke kakek Dugu dan teman-temannya yang masing-masing memiliki khasiat berbeda. Ia juga memberikan satu kepada Master Xiao yang bermanfaat untuk mengupgrade kekuatan Master Xiao sehingga ia bisa menyerap cincin roh ketiga dan seterusnya. Sedangkan sisanya diserahkan kepada Pak Kepala Akademi untuk dijual yang nantinya uangnya bisa digunakan untuk biaya pendaftaran mengikuti turnamen. Namun Master Xiao menyadari bahwa tanaman-tanaman itu bukanlah tanaman yang mudah didapat. Tidak mungkin ia mengambilnya di gua milik kakek Dugu. Sampai akhirnya Tangsan pun menceritakan semuanya mengenai dimensi roh ciptaan almarhum ibunya yang baru saja ia masuki bersama Xiaowu. Setelah mendengarkan penjelasan dari Tangsan, Master Xiao mengatakan meskipun Balai Roh Pelindung berkaitan dengan kematian ibunya, ia meminta agar Tangsan tidak menyimpan dendam kepada Balai Roh Pelindung. Untuk lebih meyakinkan Tangsan, kemudian Master Xiao mengungkapkan siapa identitas ayah Tangsan yang sebenarnya. Ia menjelaskan bahwa Tang Hao, ayah dari Tangsan, merupakan salah satu master roh terkuat di dunia dahulu. Pada awalnya ia adalah orang kepercayaan dari suami Bibi Dong, pemimpin Balai Roh Pelindung sebelum Bibi Dong yang mengabdi untuk Balai Roh Pelindung. Singkatnya, karena suatu alasan, Tang Hao membelot dan justru menyatakan perang terhadap orang-orang dari Balai Roh Pelindung. Akibat perang yang terjadi, menewaskan pemimpin dari pihak Balai Roh Pelindung sehingga Bibi Donglah yang maju menggantikan posisi yang kosong tersebut. Sedangkan Tang Hao, ayah dari Tangsan yang dicap sebagai pengkhianat kerajaan mulai saat itu dinyatakan sebagai buronan. Di malam harinya, kakek Dugu datang menemui Tangsan. Ia sangat senang karena racun di tubuh Duguyan kini sudah benar-benar hilang dan karena itulah ia berjanji untuk memberikan perlindungannya kepada Tangsan. Sementara itu, Ning Rongrong curhat kepada Suying mengenai roh pelindung miliknya yang telah bermutasi yang awalnya hanya pagoda 7 tingkat, sekarang menjadi 9 tingkat. Menurutnya keanehan ini terjadi setelah ia memakan tanaman dewa dari Tangsan. Namun ketika ia ingin pergi untuk menceritakan masalah ini kepada Xiaowu, ia malah diculik di tengah jalan. Penculikan Rongrong sontak membuat semuanya panik karena mereka sama sekali belum tahu siapa penculik tersebut. Tetapi sebelum teman-temannya sempat mengejar, mereka bertemu dengan Pak Kepala Akademi yang sudah terlebih dahulu melakukan pengejaran. Ia mendapatkan pesan kalau orang yang telah menculik Ning Rongrong adalah orang dari klannya sendiri. Karena itulah ia melarang semuanya agar jangan ikut campur karena kemungkinan ini adalah masalah internal klan mereka. Dan benar saja, Ning Rongrong diculik oleh seseorang yang ternyata adalah tetuanya sendiri dari klan Qibao. Ia kemudian dibawa menuju kantor kedutaan klan Qibao yang berada di kerajaan Tiando untuk menemui ayahnya yang merupakan pemimpin dari klan Qibao. Sang ayah lalu menjelaskan bahwa tujuan ia ke sini adalah untuk melindunginya dan menjauhkannya dari turnamen Akademi Roh. Karena ia mendapatkan informasi bahwa turnamen Akademi Roh kali ini hanyalah sebuah settingan yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan dalang di baliknya. Ia juga mengungkapkan kalau sebenarnya niat memasukkan putrinya ke Sri Lanka adalah demi menghindarkannya dari turnamen Akademi Roh. Karena ia tahu dengan status Akademi Sri Lanka yang tidak resmi maka tak akan bisa mengikuti turnamen. Namun siapa sangka kalau mereka malah datang ke kerajaan Tiando untuk meminjam nama Akademi. Diceritakan, ayah Ning Rongrong sebelumnya telah mendapatkan misi dari seseorang untuk mengacaukan turnamen dengan menyerang seorang peserta. Imbalan dari misi itu adalah benda pusaka yang dapat membangkitkan mutasi roh pelindung. Dalam sejarah klan Qibao, dulu pernah ada orang jenius yang mencapai mutasi roh 9 tingkat. Menurutnya inilah kesempatan bagi klannya untuk mengulang sejarah tersebut. Di tengah penjelasannya yang panjang dan lebar, Ning Rongrong langsung menunjukkan kekuatan roh pelindungnya yang ternyata sudah bermutasi menjadi 9 tingkat. Ia mengaku kalau kekuatan ini bangkit setelah ia memakan tanaman dewa dari Tangsan. Di sisi lain, Tangsan dan Xiaowu mendapatkan tugas untuk menjual sisa tanaman obat di sebuah tempat lelang. Mengingat mustahil jika harus menjualnya di Shopee karena internet pada masa ini yang belum diciptakan. Sialnya, pasar lelang itu dikuasai oleh anggota bangsawan yang tempo hari berselisih dengan orang-orang Sri Lanka di Akademi Tiando. Karena dirinya yang masih menyimpan dendam, di sini ia berusaha menyulitkan Tangsan agar tidak ada satupun orang yang bersedia membeli tanaman dewanya. Akan tetapi, tiba-tiba seseorang muncul dan mengatakan akan memborong semua barang-barang yang ditawarkan oleh Tangsan.
Ternyata orang ini adalah pemimpin dari klan Kibou sekaligus ayah dari Ning Rongrong. Ia sangat berterima kasih karena berkat Tangsan, putrinya kini telah membangkitkan mutasi roh 9 tingkat, sebuah kekuatan yang selama ini menjadi dambaan bagi klannya. Di waktu yang bersamaan, Oishike yang merasa khawatir menerobos kantor kedutaan klan Kibou untuk mencari Ning Rongrong. Dengan kemampuan seadanya dibarengi tekad yang kuat, ia pun melakukan perlawanan dan berhasil menerobos pasukan untuk membawa kabur Ning Rongrong. Tentunya tak semudah itu. Ia yang hanya bertipe support sangat kewalahan berhadapan melawan tetua klan Kibou yang sedang berjaga di sana. Namun ternyata di sini ia hanya bersandiwara dan berpura-pura jahat untuk menguji kesungguhan hati dari Oishike. Dan benar saja, Oishike sangat serius untuk mengorbankan dirinya dan menyuruh Ning Rongrong untuk pergi terlebih dahulu. Singkat cerita, berkat kecerdikannya, ia mampu meloloskan diri bersama Ning Rongrong menggunakan kiwi terbang dari salah satu kemampuan roh pelindungnya. Sementara itu, pihak Tangsan yang sudah cukup mengumpulkan uang segera berlari untuk mendaftarkan diri mengikuti turnamen Akademi Roh. Pak Kepala Akademi pun berinisiatif untuk mengganti nama Akademi Lanba menjadi Akademi Sri Lanka. Setelah selesai mengurus administrasi, mereka semua pun pergi ke akademi dan di sanalah ia bertemu dengan Oishike yang juga baru kembali. Dengan bangganya ia menceritakan bahwa ia baru saja bertarung hebat dan berhasil menang melawan Master Roh demi menyelamatkan Ning Rongrong. Singkat cerita, berkat tanaman dewa dari Tangsan, seluruh siswa Akademi Sri Lanka kini siap untuk mengupgrade kekuatannya. Mereka pun bersama-sama pergi ke sebuah hutan yang tak jauh dari kerajaan Tiando untuk berburu siluman roh guna mempersiapkan diri untuk mengikuti turnamen. Di sana, Master Xiao membagi mereka menjadi 2 tim. Dirinya, Erlong, Xiaowu, dan Tangsan pergi ke sebelah barat, sementara sisanya akan ikut Pak Kepala Akademi. Dari sini diperlihatkan kemampuan roh pelindung dari Liu Erlong yang bernama Naga Api Ungu tengah bertarung melawan siluman roh berwujud ulat. Ia menjelaskan kemampuan apinya ini sedikit berbeda dari milik Mang Haojun, karena menurutnya lebih kuat dan lebih tak terkontrol sehingga setiap kali selesai pertarungan, maka seluruh pakaiannya juga akan ikut terbakar. Diceritakan pernah ada kejadian kocak dulu saat masih satu tim dengan Master Xiao di segitiga besi emas. Kala itu selesai pertarungan, Liu Erlong langsung jatuh pingsan sebelum sempat mengganti pakaiannya. Master Xiao mengaku tidak ada pilihan lain karena waktu itu mereka cuma berdua. Sementara Pak Kepala Akademi sudah lebih dulu pergi mengejar musuh. Sehingga Master Xiao lah yang mau tidak mau harus menggantikan pakaiannya. Melanjutkan pencarian siluman yang cocok untuk Tangsan, mereka bertemu dengan siluman laba-laba yang dinilai usianya cocok untuk Tangsan. Diketahui karena sebelumnya Tangsan telah menyerap cincin roh siluman laba-laba juga, hal ini membuat siluman laba-laba lain seakan menyimpan dendam kepada Tangsan sehingga makhluk tersebut langsung mengincarnya. Akan tetapi pengejaran itu membawa mereka ke tempat siluman laba-laba penggali yang jauh lebih besar dengan usia puluhan ribu tahun. Dengan sangkar jaring laba-labanya, si laba-laba besar itu mengurung Erlong dan Master Xiao yang membuat mereka tak bisa membantu Tangsan. Sementara itu ternyata laba-laba yang kecil kembali dan berusaha membunuh Tangsan. Di sini, kita ditunjukkan untuk pertama kalinya Tangsan dapat memanfaatkan kaki laba-laba yang keluar dari punggungnya untuk melakukan manuver serta serangan untuk membunuh laba-laba tersebut. Namun di saat ia lengah, ia nyaris dihabisi oleh laba-laba besar yang juga mengejarnya. Beruntung Guru Erlong yang sudah terbebas datang dan berhasil melumpuhkan si laba-laba besar. Di sini Master Xiao menyarankan agar Tangsan menyerap cincin dari laba-laba yang lebih kecil. Namun setelah membunuhnya, Tangsan malah lebih tertarik dengan laba-laba yang lebih besar yang sudah dilumpuhkan oleh Liu Erlong. Tangsan lalu teringat kalau sebelumnya ibunya memberikan mata air yang bisa membantu dalam penyerapan cincin siluman di luar batas kemampuannya. Akhirnya dengan modal itu, ia pun memberanikan diri untuk tetap menyerap cincin roh siluman lebih dari 10.000 tahun tersebut. Setelah menyerap cincin roh berwarna hitam itu, diperlihatkan ia masuk ke dalam alam bawah sadarnya dengan dikelilingi mata air dewa warisan dari ibunya yang telah ia katakan sebelumnya. Di sisi lain, teman-temannya yang lain telah berhasil mendapatkan masing-masing cincin roh keempat, namun Mang Haojun dan Dai Mumbai masih belum sadarkan diri karena terlalu memaksakan diri untuk menyerap siluman yang mendekati batas mereka, sehingga proses adaptasi tubuh mereka menjadi lebih berat dan memakan waktu yang cukup lama. Singkat cerita, turnamen pertarungan antar Akademi Roh pun digelar. Terlihat di salah satu sudut arena, pihak Sri Lanka hanya menghadirkan 3 peserta, yaitu Su Ying, Oishike, dan Ning Rongrong, kala yang lain masih belum sadarkan diri dari proses penyerapan cincin roh siluman. Padahal berdasarkan jadwal yang telah dibuat, putaran pertama adalah pertandingan mereka melawan tim kedua dari Akademi Tiando. Sampai akhirnya karena wasit telah mengumumkan babak pertama akan segera dimulai, tim Sri Lanka tetap maju meskipun dengan anggota yang seadanya.
Sementara itu di kursi bangsawan, orang yang dari kemarin ingin menjegal Sri Lanka kembali menggunakan cara kotor dengan berusaha menyogok wasit pertandingan. Namun ia mengurungkan niatnya karena ternyata wasit itu adalah orang dari Balai Roh Pelindung yang menjunjung tinggi sportivitas. Kali ini Oishiki lah yang maju sebagai perwakilan pertama dari tim Sri Lanka sembari mengulur waktu untuk teman-temannya yang masih belum bisa datang. Babak kali ini adalah pertarungan 1 lawan 1, di mana perwakilan yang maju jika berhasil menang maka akan melawan perwakilan selanjutnya. Perwakilan akan dinyatakan kalah jika keluar arena, menyerah, dan tak sadarkan diri. Senjata apapun diperbolehkan dalam pertarungan, namun dilarang membunuh satu sama lain. Hasil akhir ditentukan dengan melihat tim mana yang anggotanya masih tersisa. Dengan kata lain, suatu tim yang telah kehabisan perwakilan untuk maju ke arena akan dinyatakan kalah. Setelah mendapatkan aba-aba dari wasit, pertarungan pun dimulai. Dengan sombong, perwakilan Tiandu mempersilahkan Oishiki untuk menyerangnya terlebih dahulu. Oishiki pun tak menyanyiakannya, mengandalkan sebuah tongkat yang telah ia modifikasi yang menyebarkan kabut dingin untuk menghalangi jarak pandang dari lawannya. Setelah kabut menghilang, terlihat dirinya yang melayang di udara diselimuti es tipis efek dari kabut sebelumnya. Di awal, musuhnya mengira kalau Oishiki ini hanyalah sebuah bayangan karena setelah ia serang, tak ada luka maupun respon. Namun ternyata ini adalah siasat dari Oishiki. Setelah lawannya cukup dekat, ia segera mendorongnya keluar arena menggunakan tongkat sulapnya. Tongkat tersebut menyalurkan arus listrik yang cukup untuk membuat serangan kejutan. Setelah mendapatkan kemenangannya, perwakilan selanjutnya dari tim kedua Akademi Tiandu pun segera maju. Namun Oishiki memutuskan untuk menyerah begitu saja karena pertandingan tadi benar-benar menguras tenaganya. Selepas pertandingan itu, ia baru mengungkapkan kalau ia telah menyadari efek orang kesetrum akan lebih menyakitkan jika targetnya dalam kondisi basah ketimbang kering. Untuk itulah kabut yang ia ciptakan selain untuk mengurangi jarak pandang lawannya, embunya juga berguna untuk membasahinya. Sejauh ini masih belum ada tanda-tanda kehadiran dari Tangsan dan yang lainnya, sehingga Ning Rongrong pun maju menjadi perwakilan Sri Lanka berikutnya. Melawan seorang petarung yang memiliki jenis roh hewan macan gurun. Sudah jelas jika harus adu fisik, Ning Rongrong yang hanya tipe support sama sekali tak akan diuntungkan. Walaupun roh pelindungnya kini sudah mengalami mutasi menjadi 9 tingkat, sayangnya tetap tak akan berguna dalam pertarungan 1 lawan 1. Oleh karena itu, ia menggunakan berbagai macam teknik untuk tetap menjaga jarak dan menunggu kesempatan yang tepat untuk mendorong lawannya keluar arena. Dijelaskan bahwa di pertandingan sebelumnya, Oishiki telah menyebar bubuk mesiu di beberapa titik arena sehingga Ning Rongrong kini bisa memanfaatkannya untuk membuat serangan kejutan. Wasit pun menilai bahwa hal ini dianggap bukan suatu pelanggaran karena apapun sisa dari pertandingan sebelumnya tak akan mempengaruhi pertandingan berikutnya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Singkatnya, rencana Ning Rongrong tak bisa ia eksekusi dengan mudah karena lawannya yang baginya masih terlalu kuat. Terdengar dari sudut arena teriakan Oishiki menyuruh agar ia menyerah saja. Sampai akhirnya karena tak ingin mengecewakan teman-temannya, Ning Rongrong pun lebih memilih untuk terjun keluar arena dengan menyeret lawannya sehingga dua-duanya dinyatakan kalah. Di jajaran para penonton juga terlihat ayah dan kakek Ning Rongrong yang menonton pertandingan secara diam-diam cukup puas dengan pertarungan putrinya tersebut. Selain itu, si Qiu bersama si Tian, orang yang kemarin menghipnotis Tangsan di Akademi Changhui, juga terlihat menghiasi jajaran penonton yang nampak sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Kita kembali fokus ke pertandingan. Su Ying maju sebagai perwakilan terakhir dari Sri Lanka karena Tangsan dan yang lainnya tak kunjung muncul. Di sini ia melawan perwakilan tim kedua Akademi Tiandu, seorang wanita yang diketahui adalah tipe support. Hanya dengan sekali serangan, Su Ying dapat melumpuhkannya, membuat lawannya tak sadarkan diri sehingga dinyatakan kalah. Langsung ke perwakilan berikutnya, seorang pria besar dengan kekuatan roh pelindung pengendali tanah. Dengan menggunakan puluhan batu yang mengelilingi dirinya, ia memanfaatkannya untuk memperkuat pertahanan sekaligus melancarkan serangan. Namun terlihat gerakan Su Ying yang lebih lambat dari biasanya. Dan terungkap hal ini karena kemampuan roh pelindung dari lawan wanita sebelumnya yang telah menempelkan sebuah lapisan perisai baja ke tubuh Su Ying sehingga memberinya beban saat bergerak. Meski sudah menyadari hal itu, ia lantas menyerah begitu saja walaupun tak berhasil mendaratkan satu serangan pun dan justru terus menerima pukulan batu dari musuhnya. Dan ternyata serangan-serangan yang ia terima adalah bagian dari strateginya demi menghancurkan perisai baja yang dari tadi membebani tubuhnya. Meskipun rencana tersebut juga memberikannya luka yang cukup fatal, alhasil usahanya tak sia-sia karena dengan ini ia bisa memenangkan pertarungan. Kembali ke arena, Su Ying yang masih mampu bertahan berhadapan dengan ketua tim kedua Akademi Tiandu yang diketahui bernama Tai Long juga memiliki 4 cincin roh dengan kekuatan roh pelindung tipe hewan buas Raja King Kong.
Baru ingin melancarkan serangan pertama, Su Ying sudah terjatuh akibat tenaganya yang sudah terkuras di pertandingan sebelumnya. Namun karena tekadnya yang kuat, ia tetap tak ingin menyerah yang membuatnya dihajar habis-habisan oleh lawannya yang masih dalam kondisi segar bugar. Tai Long lalu mengungkapkan bahwa dengan kekuatan roh pelindungnya, ia sama sekali tak butuh strategi dalam bertarung karena menurutnya cukup hanya mengandalkan damage yang besar. Sampai akhirnya karena terus menerima serangan fatal, Su Ying pun dapat dikalahkan. Sementara itu, jauh di penginapan, Dai Mubai sudah terbangun dari tidur panjangnya. Di atas meja, ia melihat sebuah surat yang ditinggalkan Master Xiao yang mengatakan kalau pertandingan sudah dimulai dan mereka diperintahkan untuk segera menyusul setelah terbangun. Di sini sebenarnya Mang Ho Jun sudah bangun terlebih dahulu, namun ia tetap santai-santai saja karena ternyata ia tidak bisa membaca. Kini setelah kekalahan itu, Akademi Sri Lanka pun sudah kehabisan anggota untuk maju ke arena. Sang wasit lalu mulai berhitung. Jika dalam hitungan ketiga benar-benar sudah tidak ada perwakilan yang masuk ke arena, maka tim Sri Lanka akan dinyatakan kalah. Beruntung Tang San datang tepat waktu dan langsung masuk ke arena untuk maju sebagai perwakilan berikutnya dari Akademi Sri Lanka. Dengan kepercayaan diri yang tinggi, ia menunjukkan kekuatan roh pelindung rumput biru perak di tangan kanan dilanjutkan dengan kemunculan 4 cincin roh yang melingkar di tubuhnya. Hal ini sangat mengejutkan semua orang karena masih belum bisa percaya saat menyaksikan salah satu cincin milik Tang San berwarna hitam yang merupakan cincin siluman berusia puluhan ribu tahun. Tai pun tak ingin kalah, mengamuk dengan mengeluarkan kekuatan roh pelindung Raja King Kongnya secara maksimal, bermaksud melancarkan serangan terlebih dahulu. Serangannya itu dapat diatasi dengan sangat mudah, dan si King Kong malah terikat oleh jaring tali akar milik Tang San. Kemudian tanpa jeda langsung ditendang keluar arena. Sehingga sudah jelas Tang San lah yang dinyatakan sebagai pemenang. Setelah Akademi Sri Lanka dinyatakan menang dalam pertandingan hari ini, mereka pun bergegas kembali ke Akademi untuk mempersiapkan diri di babak kedua yang dijadwalkan 2 hari lagi. Sementara itu, anggota bangsawan yang merasa tak puas dengan kemenangan Sri Lanka memerintahkan Tai Long agar menyuruh kakeknya yang merupakan Master Roh dengan 8 cincin untuk membunuh Tang San. Diceritakan Tai Long sebenarnya juga terpaksa menurutinya karena keluarganya terikat hutang budi dengan kerajaan Tiando. Di malam harinya, kakek Tai Long mendatangi tempat Tang San dan langsung membius Xiao Wu. Ia meminta Tang San ikut dengannya jika tak ingin ada kekacauan. Tang San pun menurutinya karena ia menyadari ada perbedaan kekuatan yang sangat besar. Sesampainya di luar, kakek Tai Long menyampaikan tujuannya datang ke sini adalah untuk membunuh Tang San atas perintah dari kerajaan Tiando. Namun Tang San tak gentar sedikit pun asalkan tak melibatkan teman-temannya yang lain, ia bersedia bertarung sampai mati. Singkat cerita, setelah melihat tekad Tang San, kakek Tai Long berubah pikiran dan justru memberikan Tang San sebuah challenge. Yaitu jika Tang San bisa melewati pintu gerbang akademi dengan selamat, maka ia akan pulang dan tak akan mencelakai siapapun. Sayangnya kakek Tai Long dengan mudah bisa menghalau gerakan Tang San cukup dengan aura roh pelindungnya saja. Setelah mencoba berbagai cara namun tak ada satupun yang berhasil, Tang San pun menggunakan roh pelindung rahasianya dengan melepaskan palu Hou-Tian tepat ke kakek Tai Long. Menyaksikan kekuatan legendaris tersebut, kakek Tai Long sangat terkejut dan langsung menanyakan siapakah identitas Tang San yang sebenarnya. Pada awalnya Tang San menolak menceritakannya, namun perlawanannya sia-sia bahkan setelah kedatangan Liu Erlong dan Pak Kepala Akademi yang berusaha membantu. Master Xiao yang menyusul meminta agar mereka berdua pergi terlebih dahulu lalu menyuruh Tang San untuk memberitahukan siapakah nama ayahnya. Dengan tegas Tang San mengatakan kalau ayahnya bernama Tang Hao. Sesaat ia mendapatkan kesempatan untuk bergerak cepat melewati pintu gerbang sesuai dengan kesepakatan. Akan tetapi kini hal itu sudah tidak penting lagi, karena setelah tahu bahwa Tang San memang putra dari Tang Hao, kakek Tai Long memanggilnya Tuan Muda dan bergegas memberikan hormat. Kemudian ia meminta maaf dan mengaku bahwa dirinya adalah anak buah dari ayahnya Tang San. Di tengah pembicaraan mereka, datanglah kakek Dugu yang langsung membius Tai Long serta kakeknya karena mengira mereka berniat mencelakai Tang San. Akan tetapi setelah tahu kalau ini cuma salah paham, ia segera melepaskan mereka berdua dari pengaruh racunnya. Seusai tersadar, kakek Tai Long meminta agar semuanya keluar ruangan karena ia ingin berbicara empat mata dengan Tang San. Di sini ia lalu menceritakan hubungannya dengan Tang Hao kepada Tang San. Ia menjelaskan kalau di masa lalu kesetiaannya amat tinggi terhadap ayah Tang San tersebut. Ia bersedia melakukan apapun bahkan jika harus mengorbankan nyawa. Sampai pada suatu ketika, Tang Hao memerintahkannya untuk melakukan perjalanan ke Pulau Dewa, sebuah wilayah di luar dunia dahulu yang dikatakan berada sangat jauh melintasi samudera. Namun ternyata pulau yang dimaksud sebenarnya tidak pernah ada.
Tang Hao menyadari bahwa perang besar melawan Balai Roh Pelindung akan segera terjadi, sehingga ia melakukan ini dengan tujuan menghindarkan kakek Tai Long dari perang tersebut agar garis keturunan keluarga Tai tidak akan musnah. Setelah tahu niat baik dari tuannya tersebut, ia pun bergegas kembali. Sayangnya perang telah berakhir yang menewaskan istri dari Tang Hao, dan Tang Hao sendiri menjadi buronan yang keberadaannya tidak ia ketahui. Bersama klannya, ia lantas menyerang Balai Roh Pelindung untuk membalaskan dendam dari keluarga Tang San. Sayangnya dengan jumlah yang sedikit, mereka pun dapat dikalahkan lalu diusir dari kerajaan Balai Roh Pelindung yang kemudian ditampung di kota Tiandu. Hal inilah yang menjadi alasan ia memiliki hutang budi kepada bangsawan kerajaan Tiandu. Setelah mendengarkan cerita itu, kemudian Tang San bertanya mengenai dugaannya kalau Tang Hao adalah dalang di balik kejahatan orang-orang di Akademi Changhui, termasuk kasus obat mutasi roh di desanya Mang Hojun dan racun yang meracuni Duguyan. Akan tetapi kakek Tai Long meragukan hal itu karena ia sangat mengenal ayah Tang San yang selalu berbuat kebajikan. Seusai pembicaraan tersebut, Tang San pergi menemui kakek Dugu yang sejak tadi sudah menunggunya. Kakek Dugu lalu menceritakan bahwa ia baru saja kembali dari Akademi Changhui untuk melakukan penyelidikan. Di sana ia mendapatkan fakta bahwa Sikyu ternyata berada di bawah pengaruh hipnotis dari orang yang bernama Sinian. Kakek Dugu lalu mencoba menggunakan racunnya untuk menekan efek kekuatan pengendali pikiran yang ditanamkan di kepala Sikyu dan ternyata cukup berhasil. Lalu Sikyu yang kembali mendapatkan potongan ingatannya meminta kakek Dugu untuk mengaturkan waktu dan tempat di mana ia bisa menemui Tang San karena ada hal penting yang ingin ia bicarakan. Singkat cerita, kakek Dugu mempertemukan Tang San dan Sikyu di gua tempat tinggalnya. Sikyu kemudian menjelaskan bahwa Sinian, mas roh dari Akademi Changhui yang kemarin juga sempat menghipnotis Tang San, berniat memanfaatkan Sri Lanka untuk menjalankan sesuatu rencana yang jahat. Namun ia sendiri juga belum tahu sebenarnya apa rencana jahat tersebut. Ia lalu juga mengungkapkan bahwa setelah terlepas dari pengaruh kekuatan pengontrol pikiran, potongan ingatan masa lalunya perlahan mulai kembali, sehingga ia ingin segera membongkar kedok dari Sinian dan menghancurkannya sebagai bentuk balas dendam. Pembicaraan pun ditutup dengan permintaannya agar Tang San bersedia bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini. Sebagai gantinya, ia akan membantu Tang San untuk mencari keberadaan dari Tang Hao, ayah dari Tang San. Setelah menyampaikan hal tersebut, ia pun segera pergi dan menyuruh Tang San agar menunggu informasi lebih lanjut. Keesokan harinya, karena merasa gabut hari ini tidak ada jadwal pertandingan untuk tim Sri Lanka, Master Xiao mengajak Tang San pergi ke arena turnamen untuk menyaksikan pertandingan tim dari Akademi Changhui melawan tim kedua dari Akademi Tiandu. Pertandingan ini dinilai agak aneh karena Akademi Changhui terlihat sangat percaya diri dengan hanya mengirimkan Sikyu sebagai perwakilan akademi untuk mengikuti turnamen. Aturan pertandingan kali ini masih sama dengan yang kemarin, yakni kedua tim diharuskan mengirim perwakilannya masuk ke arena untuk buy one sampai salah satu tim kehabisan anggota. Jelas setelah menelan kekalahannya kemarin melawan tim Sri Lanka, Tai Long pun tak akan menahan diri lagi mengingat babak kedua ini menjadi kesempatan terakhir timnya agar tidak gugur. Di jajaran para penonton, Master Xiao mengajak Tang San untuk menganalisis kekuatan roh pelindung dari Sikyu karena Akademi Changhui nantinya juga akan berhadapan melawan tim Sri Lanka. Kembali ke arena, Tai Long yang sudah lebih dulu melancarkan beberapa serangannya dengan mudah bisa dihindari oleh Sikyu. Namun sejauh ini Sikyu hanya bertahan dan sama sekali belum menunjukkan wujud dari kekuatan roh pelindungnya. Tiba-tiba, kekuatan dan kecepatan Tai Long menurun drastis akan ia sedang menahan rasa sakit dari dalam tubuhnya. Di sisi lain, semuanya pun dibuat tercengang karena sama sekali tak melihat Sikyu melancarkan serangan. Dengan sekali hempasan gelombang udara, Tai Long pun dilempar keluar arena sehingga Akademi Changhui lah yang dinyatakan sebagai pemenang. Singkat cerita, pertandingan hari ini pun selesai dengan kemenangan Akademi Changhui yang begitu cepat membantai satu persatu anggota tim kedua Akademi Tiandu. Meskipun tidak berhasil menganalisis kekuatan roh pelindung dari Sikyu saat pertarungan, Master Xiao tetap berusaha mencari tahu dengan menjelajahi seisi arena untuk menemukan petunjuk. Di tempat tersebut, ia berhasil mendapatkan sedikit petunjuk yang mungkin saja nanti dapat berguna untuk mencari cara dalam mengatasi roh pelindung Sikyu yang nampaknya sangat overpower. Sesampainya di akademi, Master Xiao memberitahukan temuannya ini kepada Dai Mubai. Ia berspekulasi bahwa mungkin hanya Mang Hojun dan Dai Mubai lah yang bisa mengcounter kekuatan dari Sikyu. Namun mengingat masih ada 2 pertandingan lagi sebelum Sri Lanka melawan Akademi Changhui, yang menyuruh mereka berdua agar tidak ikut bertarung dulu di kedua pertandingan tersebut guna menjadi senjata rahasia untuk melawan Sikyu. Sementara itu, untuk mempersiapkan pertandingan, Tang San berinisiatif membuatkan baju tempur yang menurutnya bisa sedikit membantu saat pertarungan. Singkat cerita, tibalah waktunya tim Akademi Sri Lanka kembali maju untuk bertanding.
diperlihatkan skin baru buatan Tangsan yang semakin memperjelas kekompakan mereka sebagai sebuah tim yang solid. Akan tetapi berbeda dari pertandingan sebelumnya, pertandingan kali ini adalah Battle Royale 5 versus 5. Dengan menyisakan Daimube dan Mang Hojun, seluruh anggota Sri Lanka pun maju untuk mewakili nama akademinya melawan Akademi Tameng Gajah yang terkenal dengan pertahanan tak tertembusnya. Terlihat lawan mereka semua yang mengenakan baju zirah menutupi seluruh bagian tubuh, menandakan kalau wajah mereka sama sekali tidak penting untuk diingat. Sebagai langkah awal, Tangsan memakan kiwi terbang dari Oishike untuk memantau pergerakan musuh dari udara. Su Ying dan Xiao dikirim maju mencoba menembus pertahanan lawan. Dilanjutkan oleh Oishike yang melepaskan sejumlah kabut guna menghalangi jarak pandang untuk mempersiapkan serangan kejutan. Menanggapi strategi itu, tim Tameng Gajah bertindak cepat dengan membuat pertahanan memutar untuk menjaga seluruh titik buta mereka. Sementara Tangsan yang sudah berada di atas bertindak sebagai mata Sri Lanka untuk meningkatkan akurasi serangan dengan mengendalikan gerakan kedua temannya menggunakan tali akar roh pelindungnya. Sementara itu, di belakang Ning Rongrong yang bersiap memberikan dukungan melempar beberapa bola peledak untuk mengacaukan pertahanan lawan. Dan begitu melihat celah terbuka, Tangsan bergerak cepat dengan mengikat beberapa musuh agar pressing yang dilakukan jauh lebih mudah. Satu persatu dari mereka pun dilempar keluar arena, menyisakan ketua tim yang pada akhirnya menyerah karena sudah jelas melakukan perlawanan pun akan sia-sia. Di seberang arena, Xinian yang mengamati pertempuran mereka sangat kagum dengan Tangsan yang menjadi core dari tim Sri Lanka. Seusai pertandingan, Tangsan segera kembali ke akademi untuk menyampaikan kabar gembira tersebut kepada Master Xiao. Ternyata di sini Master Xiao memang sudah menunggunya untuk memaparkan penemuannya terkait rahasia di balik kekuatan roh pelindung dari CQ. Ia mendemonstrasikannya dengan menunjukkan beberapa buah-buahan busuk di dalam keranjang. Kemudian ia menjelaskan bahwa di dunia ini terdapat mikroorganisme yang saking kecilnya tak akan bisa dilihat oleh mata manusia. Di masa modern kita mengenalnya dengan nama bakteri. Bakteri inilah yang lambat laun akan memakan buah-buahan tersebut yang meninggalkan sisa pembusukan. Kurang lebih seperti itulah gambaran mengenai kekuatan roh pelindung dari CQ. Kekuatan tersebut memungkinkan CQ mengendalikan bakteri untuk menginfeksi targetnya, dan karena ukurannya yang tidak kasat mata, lawannya akan mati bahkan tanpa menyadari apa yang telah terjadi. Master Xiao juga mengungkapkan alasan mengapa Tai Long tidak mati setelah pertarungannya dengan CQ, karena roh pelindung Tai Long yang terus aktif memungkinkan hal ini dapat menghambat dan menghentikan lajunya infeksi. Namun masalahnya mengaktifkan kekuatan roh pelindung tanpa henti di sepanjang pertarungan akan sangat menguras energi. Sehingga Master Xiao menyarankan agar nanti mereka bisa menyelesaikan pertarungan tersebut dengan cepat. Di sisi lain, CQ kembali ke Akademi Changhui dengan berpura-pura kalau ia masih di bawah kendali pikiran dari Xinian. Ia pun memanfaatkan momen ini untuk menginfeksinya secara diam-diam. Namun karena level Xinian yang masih lebih tinggi, ia menyadari serangan tersebut dan berbalik menyerang CQ. Kemudian CQ mengatakan akan bersedia menarik kembali kekuatannya dengan syarat ia harus dibiarkan tetap hidup dan teman-temannya yang pikirannya dikendalikan juga harus dibebaskan. Mengingat baginya CQ adalah pion yang sangat penting, Xinian pun setuju dengan penawaran tersebut dan berjanji akan melepaskan teman-temannya di Akademi Changhui seusai turnamen. Sementara itu, anggota bangsawan yang tengil mendatangi ayah Ning Rongrong untuk menyindirnya terkait Ning Rongrong yang dimasukkan ke Akademi Sri Lanka. Menurutnya, mengirim penerus klan ke akademi lain adalah keputusan yang tidak tepat. Maka dari itu, ia menyarankan agar klan Kibau menarik kembali Ning Rongrong dari Akademi Sri Lanka. Pembicaraan pun diakhiri dengan ia yang bersedia memberikan bantuan apapun asalkan klan Kibau mau bekerja sama dengannya. Kembali ke tempat Tangsan, ia mendapatkan informasi bahwa lawannya besok adalah Akademi Qinghuo, sebuah akademi yang fokus pada satu jenis roh pelindung, yakni elemen api. Sementara sejauh ini kita tahu kalau roh pelindung rumput biru perak Tangsan sangat lemah terhadap kekuatan tersebut. Jadi untuk mengatasi hal itu, ia berinisiatif memanggil Mang Hojun untuk membantunya berlatih demi memperkuat roh pelindungnya agar lebih tahan terhadap panas dan serangan api. Keesokan harinya, seluruh tim Sri Lanka pun berangkat menuju arena turnamen untuk melawan akademi berelemen api tersebut. Di sini nampak tim Sri Lanka mulai takabur dengan mengatakan bahwa mereka pasti bisa memenangkan pertarungan dengan mudah karena kekuatan mereka yang telah meningkat pesat setelah memakan obat dewa dari Tangsan. Juga mereka sangat percaya diri karena roh pelindung Tangsan kini telah kebal terhadap serangan bertipe api. Pertandingan kali ini masih Battle Royale 5 versus 5. Tim Sri Lanka maju ke arena dengan masih menyisakan Daimube dan Mang Hojun sebagai senjata rahasia untuk melawan CQ.
Di sini Tang San sudah kelewat overconfident karena sebelumnya telah menang 2 kali berturut-turut. Ditambah lagi baginya serangan api kini bukan lagi jadi masalah karena roh pelindungnya sudah bermutasi, mampu menahan serangan lawan dengan cukup mudah. Melihat hal itu, para pengguna elemen api kini mengubah strategi yang awalnya fokus dari depan, mereka kini berpencar mengelilingi tim Sri Lanka dari berbagai sudut. Tang San pun bertindak cepat dengan mengeluarkan jaring tali akar berbentuk sangkar untuk melindungi timnya dari serangan berbagai arah. Dan benar saja, dalam sekejap kobaran api pun langsung menyambar mereka. Namun Tang San nampak tenang-tenang saja karena ia yakin kalau pertahanannya mustahil untuk ditembus. Sebagai pemimpin, ia masih menahan anggota timnya untuk menunggu waktu yang tepat untuk melakukan serangan balasan. Sayangnya, kali ini ia salah perhitungan. Terlihat satu persatu anggotanya mulai jatuh pingsan karena udara yang semakin menipis. 加えたその力を一気に外へ。動くと殺す、念を使うと殺す、声を出しても殺す。赤火学院胜出。 Sepulangnya dari pertandingan, mereka terlihat sangat terpukul dan masih belum percaya kalau mereka telah dikalahkan. Hingga tak lama setelah itu, Master Xiao datang untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Hukum fisika mengatakan bahwa nyala api akan terus-menerus membakar oksigen di dekatnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan api kecil yang seketika mati saat tidak mendapatkan oksigen yang cukup. Sama halnya dengan apa yang menimpa mereka di arena. Dengan mengisolasi satu tim di dalam jaring Tang San, maka mereka tak akan mendapatkan suplai oksigen karena serangan api dari lawannya terus membakar oksigen yang tersisa. Dan jika sudah demikian, maka tinggal menunggu waktu sampai mereka hilang kesadaran karena sudah kehabisan oksigen untuk bernafas. Satu persatu dari mereka pun kena semprot dari Master Xiao, terutama Tang San sebagai pemimpin tim yang malah menggali kuburannya sendiri. Kekuatan roh pelindungnya yang memiliki ketahanan terhadap api tidak bisa ia manfaatkan dengan baik dan justru berbalik menjadi kelemahannya. Terlebih lagi sikap arogan mereka yang sedari awal meremehkan musuh menjadi alasan utama dari kekalahan mereka pada hari ini. 自大无知，不懂观察。 Sementara itu, ayah Ning Rongrong mendatangi tempat mereka dan memuji Master Xiao yang sudah bertindak tegas untuk mendidik para muridnya. Ia lalu mengungkapkan alasan sebenarnya ia mengirim putrinya masuk ke Akademi Sri Lanka, serta mengatakan kalau beberapa waktu yang lalu ada seorang Master Roh yang ingin menjalin kerjasama dengan mengancam klan mereka. Di waktu yang bersamaan, Tang San dan kawan-kawan mulai merenungi kesalahannya, sampai akhirnya mereka kompak untuk bangkit dengan belajar dari pengalaman pahit di masa lalu. Singkat cerita, setelah acara tersebut, Oishike pergi ke sebuah toko untuk membeli beberapa barang untuk perlengkapan senjatanya. Namun tanpa ia sadari bangsawan Tiando yang kemarin mengikutinya. Ternyata ia telah cukup menyelidiki Oishike yang sangat hobi dengan dunia teater. Di sini ia bermaksud mempengaruhinya untuk mengejar cita-citanya tersebut dan meninggalkan Akademi Sri Lanka. Ia berjanji akan memfasilitasi Oishike dengan berbagai macam perlengkapan teater, juga akan memasukkan Oishike ke sebuah kelompok teater yang sangat terkenal di kerajaan Tiando jika Oishike mau menurut. Di malam harinya, Tang San dan kawan-kawan tengah membicarakan strategi untuk memenangkan pertandingan berikutnya. Di tengah diskusi tersebut, Oishike menyela untuk menceritakan tawaran dari anggota bangsawan tadi siang. Ia lalu memutuskan untuk menolak tawaran tersebut dan lebih memilih untuk tetap berjuang bersama timnya di Akademi Sri Lanka. 好吧， Singkat cerita, hari pertandingan pun telah tiba. Kini akhirnya datang saatnya di mana mereka akan melawan Akademi Changhui yang dianggap sebagai lawan terberat di babak kali ini. Jenis pertandingan kali ini adalah Battle Royale. Namun sedikit berbeda dari sebelumnya yang membatasi perwakilan hanya 5 orang, jenis pertandingan kali ini memperbolehkan seluruh anggota tim untuk berpartisipasi dalam pertarungan. Sehingga mereka bertujuh pun sepakat untuk bersama-sama naik ke arena. Sementara di pihak Akademi Changhui masih sama dengan hanya mengirimkan Sikyu sebagai perwakilannya. Aturan pertandingan kali ini sederhana, semua anggota diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam pertarungan. Namun Akademi Changhui tetap sama, hanya mengirimkan Sikyu seorang. Sementara di sisi lain, semua anggota Sri Lanka serentak maju memperlihatkan hasil latihan mereka selama ini. Akan tetapi ketika Tang San nyaris memulai serangan pertamanya, tiba-tiba Sikyu mengangkat tangan dan malah mengatakan kalau ia mengaku kalah. Semua orang pun dibuat sangat kebingungan. Pertandingan akhirnya dihentikan karena Akademi Changhui telah menyerah sehingga tim Sri Lanka dinyatakan sebagai pemenang. Selepas itu, Sikyu secara diam-diam menemui Tang San dan mengatakan bahwa apa yang baru saja ia lakukan adalah bagian dari rencana Xinian. Xinian mengatakan kalau ia sangat tertarik dengan Akademi Sri Lanka dan ingin melihat potensi mereka di final turnamen kali ini. Sementara untuk Akademi Changhui sudah sangat percaya diri akan tetap bisa masuk final karena cuma kalah 1 kali.
Di waktu yang bersamaan, bangsawan Tiando bersama sejumlah prajurit datang mengepung kediaman putra mahkota. Di sini ia mencurigai kalau putra mahkota kerajaan Tiando pikirannya sedang dimanipulasi oleh seseorang. Dugaannya ini bukan tanpa alasan. Menurutnya perubahan sikap putra mahkota yang sebelumnya selalu menentangnya dan mati-matian membela Sri Lanka kini seakan-akan sudah tidak peduli akan hal itu. Sampai akhirnya ia diajak masuk ke dalam ruangan. Sontak ia sangat terkejut saat melihat ada dua putra mahkota. Putra mahkota yang palsu pun menunjukkan wujud aslinya yang sudah kita tahu bahwa ia adalah Hulena. Mengetahui hal itu, anggota bangsawan itu langsung bergegas lari keluar dan menyuruh prajuritnya untuk menangkap Hulena. Namun ternyata di luar seluruh prajuritnya telah dikalahkan oleh pasukan putra mahkota. Dan justru si bangsawanlah yang dituduh sebagai pemberontak karena ia tidak bisa membuktikan ucapannya. Di malam harinya, wasit pertandingan, sebut saja Master Krisan, mendatangi kediaman Akademi Sri Lanka. Diketahui kalau Master Krisan adalah Master Roh dengan 9 cincin yang memiliki kekuatan roh pelindung berwujud bunga krisan. Diceritakan kalau ia sangat tertarik dengan Dai Mumbai, karena ia tahu kalau Dai Mumbai sebelumnya telah memakan tanaman dewa berupa bunga krisan pemberian dari Tangsan. Dengan alasan itulah ia ingin menjadikannya sebagai murid. Ia pun mulai berulah dengan salah satu kemampuannya. Ia membius seluruh orang di tempat tersebut dan hanya menyisakan Dai Mumbai untuk ia ajak bicara empat mata. Dalam pembicaraan itu, ia menyampaikan keinginannya dan berjanji akan membantu Dai Mumbai mendapatkan tahta di kerajaan Singluo, mengalahkan sang kakak yang selalu menjadi rivalnya. Akan tetapi Dai Mumbai dengan tegas menolak ajakannya karena ia tak ingin meninggalkan guru dan teman-temannya di Akademi Sri Lanka. Selain itu, ia juga tak ingin ada orang dari Balai Roh Pelindung yang ikut campur urusan kerajaannya. Di lain waktu, Tangsan bersama Xiao pergi menemui Sikyu untuk mendengarkan informasi baru seputar rencana Xinian. Sikyu lalu mengajak mereka pergi ke Akademi Changhui untuk lebih meyakinkan Tangsan agar bersedia membantunya menyelesaikan masalah ini. Namun belum jauh masuk ke dalam, secara tak sengaja Xiao mengaktifkan sebuah jebakan di akademi tersebut. Beruntung serangan-serangan itu tidak lebih cepat dari gerakan Xiao yang malah sangat bersemangat karena merasa telah menemukan mainan baru. Terlebih lagi di saat terkepung, ia juga masih memiliki kemampuan teleportasi layaknya Rinnegan milik Sasuke. Setelah olahraga malam itu, Sikyu mengajaknya masuk ke dalam ruangan yang merupakan tempat Xinian menyekap para teman-temannya di Akademi Changhui. Diperlihatkan teman-temannya tersebut seperti orang linglung karena pikirannya berada di bawah kendali dari Xinian. Dengan mengungkapkan rahasianya, ia berharap Tangsan bersungguh-sungguh untuk mau membantunya mengalahkan Xinian setelah melihat kondisi sebenarnya di Akademi Changhui. Singkat cerita, tim Sri Lanka pun berhasil masuk ke final setelah kemarin mengalahkan Akademi Changhui. Mereka pun bergegas berangkat menuju kerajaan Balai Roh Pelindung karena pertandingan dari final turnamen ini akan diadakan di sana. Sementara itu, Pak Kepala Akademi yang sudah lebih dulu berangkat telah sampai di kota Roh Pelindung dan bermaksud mengurusi segala administrasi yang diperlukan untuk tim Sri Lanka. Namun para penjaga tak mengizinkannya masuk karena harus menunggu tim yang bersangkutan datang. Tak lama setelah itu datanglah Master Krisan yang melobi para penjaga sehingga Pak Kepala Akademi diizinkan masuk. Di sisi lain, Hulena pergi menemui ibunya yang tak lain adalah Bibi Dong, pemimpin di Balai Roh Pelindung. Dari pembicaraan mereka terungkap bahwa Hulena sebelumnya telah mendapatkan misi untuk mengambil alih identitas putra mahkota dari kerajaan lain. Pada awalnya, ia mengincar posisi dari Dai Mumbai sebagai pangeran kerajaan Singluo. Namun rencananya tidak berjalan lancar karena status Dai Mumbai yang seakan menjadi pangeran buangan yang tak akan ada harapan untuk meneruskan tahta. Serta selain itu adanya kakak Dai Mumbai yang jauh lebih kuat darinya. Hingga pada akhirnya ia memilih putra mahkota kerajaan Tiando untuk ia taklukkan. Akan tetapi di sini terlihat Hulena sangat emosi karena merasa perjuangan dan pengorbanannya selama ini sama sekali tidak dihargai. Singkatnya, di akhir pembicaraan, Bibi Dong memberikannya hadiah berupa siluman roh berusia puluhan ribu tahun sebagai cincin roh keempatnya agar putrinya tersebut bisa naik tingkat menyaingi Tangsan. Di waktu yang bersamaan, kelompok Tangsan juga telah sampai di kota kerajaan Balai Roh Pelindung. Di depan gerbang terlihat Master Krisan yang sudah menunggunya. Ia lalu meminta izin untuk membawa Tangsan karena pemimpin Balai Roh Pelindung ingin menemuinya. Singkatnya, Tangsan pun menurut. Master Krisan mengatakan bahwa ia hanya akan mengantarnya sampai luar ruangan, sehingga Tangsan harus berjalan masuk sendiri menemui Bibi Dong. Di dalam, ia sempat bertemu dengan Hulena yang menunjukkan kalau dirinya juga telah memperoleh cincin siluman roh berusia puluhan ribu tahun. Setelah kepergian Lena, ia pun akhirnya bertemu dengan Bibi Dong. Tangsan. Dengan kekuatannya, ia mampu menekan Tangsan dan memaksanya untuk menunjukkan kekuatan dari roh pelindungnya, termasuk roh pelindung yang selama ini ia rahasiakan, yaitu Palu Huotian. Setelah mengetahui hal itu, Bibi Dong pun semakin yakin kalau anak di depannya adalah putra dari Tang Hao, musuh bebuyutan dari Balai Roh Pelindung.
Namun untuk saat ini ia masih belum berniat membunuh Tang San dan malah melepaskannya pergi sambil mengatakan sampai jumpa di pertandingan. Selepas pembicaraan itu, di luar Master Kristen sudah menunggunya. Dan disinilah Tang San bertemu dengan seorang Master Roh yang ciri-cirinya persis dengan orang yang telah membunuh Suyanto di hutan pertarungan bintang. Ia lalu menanyakan hal ini kepada Hulena, dan dijelaskan bahwa orang tersebut adalah Master Roh dengan 9 cincin kepercayaan dari Bibi Dong yang memiliki kekuatan roh pelindung hantu iblis, sebuah kekuatan yang sangat cocok untuk seorang pembunuh. Tang San pun langsung menyampaikan kecurigaannya kalau si hantu iblis adalah seorang pengkhianat yang memiliki rencana jahat. Namun sebelum ada bukti yang jelas, Hulena belum bisa mempercayai hal itu sepenuhnya. Ia lalu meminta Tang San untuk menyelidikinya lebih lanjut, dan sebagai gantinya ia akan meminjamkan kartu perpustakaannya kepada Tang San. Karena kebetulan Tang San ingin pergi ke perpustakaan Balai Roh Pelindung untuk mencari arsip mengenai kisah cinta Bibi Dong yang diceritakan dulu pernah Chinlock dengan Master Xiao. Di sini ia membohongi Hulena, karena sebenarnya Tang San ingin mencari catatan mengenai perang besar Balai Roh Pelindung di masa lalu yang melibatkan Tang Hou, ayahnya, serta sampai menewaskan ibunya. Dalam perjalanan ke perpus, mereka sempat bertemu dengan Xiu, ketua Akademi Balai Roh Pelindung yang memiliki kekuatan berupa belati bulan sabit. Tanpa basa-basi, ia langsung menodongkan senjata itu kepada Tang San yang dianggap sebagai orang asing yang tak seharusnya berkeliaran di tempat ini. Mereka berdua pun nyaris bertarung, namun berkat lobby dari Hulena, Xiu pun melepaskan Tang San untuk melanjutkan perjalanan. Sementara itu, Master Xiao yang merasa khawatir dengan Tang San menyusulnya pergi ke tempat Bibi Dong. Hal ini membawanya bertemu kembali dengan sang kekasih lama yang sekarang menjabat sebagai pimpinan tertinggi dari Balai Roh Pelindung. Dalam pertemuan singkat mereka, terlihat Bibi Dong yang nampaknya masih memiliki perasaan kepada Master Xiao. Nampaknya posisi ini tak membuat Bibi Dong merasa bahagia sehingga ia meminta agar Master Xiao kembali untuk bersama-sama membangun Balai Roh Pelindung menjadi yang terkuat di dunia dahulu. Sayangnya Master Xiao yang sudah lama memendam perasaannya dalam-dalam menolak tawaran tersebut karena merasa kalau jalan yang mereka pilih kini telah benar-benar jauh berbeda. Setelah drama itu, di luar ia akhirnya bertemu dengan Tang San. Namun di sini mereka malah tersesat dan cuma muter-muter karena sama sekali tak tahu jalan. Sampai ketika melewati sebuah lorong, mereka berpapasan dengan seorang penjaga yang langsung memberikan hormat dan berkata siap melayani setelah melihat kartu yang dibawa Tang San. Tang San sendiri juga terkejut saat tahu kalau kartu tersebut ternyata bukan cuma kartu perpus, melainkan sebuah plat tanda bangsawan. Sementara itu, rombongan Sri Lanka masih terlihat melanjutkan perjalanan menuju penginapan. Namun tiba-tiba Dai Mumbai diserang oleh sang kakak, yang langsung mematahkan cakar harimaunya. Sang kakak lalu mengatakan kalau Dai Mumbai masih sangat lemah, bahkan setelah mendapatkan cincin roh keempatnya. Di sini ia terus mematahkan semangat dari adiknya tersebut, dan menyarankan agar menyerah saja jika tidak ingin mati saat melawan dirinya nanti di arena. Kembali ke Tang San, berkat arahan dari seorang penjaga, ia dan Master Xiao berhasil tiba di perpustakaan untuk mencari catatan mengenai perang besar yang melibatkan keluarganya. Namun sayangnya saatlah ketemu, halaman terpenting dari buku itu ternyata hilang, seakan-akan ada seseorang yang memang sengaja menyobeknya. Di sisi lain, kakek Dugu menghadiri undangan rahasia ke Balai Roh Pelindung, di mana di sana pimpinan klan Kibou dan kakek pedang sudah menunggunya. Ternyata pertemuan rahasia ini bertujuan untuk mengumpulkan seluruh master roh hebat dari seluruh negeri guna menjalankan rencana seseorang yang misterius untuk membunuh Bibi Dong. Setelah pertemuan itu, kakek Dugu bergegas menemui Tang San untuk memberitahukan mengenai rencana kudeta terhadap Bibi Dong. Ia lalu mengatakan kalau setidaknya sudah ada 6 master roh dengan masing-masing 9 cincin yang menghadiri pertemuan rahasia tersebut. Di sini ia mengungkapkan kecemasannya kalau hal buruk akan terjadi, sehingga ia menyuruh Tang San agar selalu waspada. Singkat cerita, saat Tang San kembali ke akademi, ia mendapatkan kabar bahwa Dai Mumbai kini benar-benar down setelah pertemuannya dengan sang kakak di perjalanan sebelumnya. Diperlihatkan kalau kekuatan roh pelindungnya kini telah cacat dan mustahil bisa naik ke arena dengan kondisi seperti ini. Menurut Master Xiao, kekuatan roh pelindung dari Dai Mumbai masih bisa dipulihkan, namun bukan dengan obat-obatan, melainkan hanya semangat Dai Mumbai sendirilah yang bisa menumbuhkan cakar harimaunya kembali. Singkatnya, Master Xiao mengutarakan sebuah ide untuk membangkitkan semangat dari Dai Mumbai, yaitu dengan menyuruh Su Ying untuk pergi menantang kakak Dai Mumbai. Dengan menempatkan Su Ying ke dalam bahaya, diharapkan bisa menggerakkan hati Dai Mumbai dan membuatnya memiliki semangat juang lagi untuk bertarung. Di sini Master Xiao menegaskan bahwa hanya Dai Mumbai lah yang bisa menyelamatkan Su Ying karena statusnya yang sesama pangeran kerajaan Xingluo. Sementara itu, Su Ying ternyata benar-benar mendatangi camp dari kakak Dai Mumbai. Ia kemudian memanas-manasinya dengan mengatakan bahwa Dai Mumbai lah yang lebih pantas mewarisi tahta ketimbang sang kakak. Terpancing dengan ucapan itu, akhirnya mereka pun bertarung. Nampak jelas perbedaan kekuatan di antara mereka yang terlampau jauh.
Namun saat akan membunuh Suying, tiba-tiba Daimube muncul dan berhasil menangkis serangan dari kakaknya tersebut. Diperlihatkan saat sedang beradu kekuatan, cakar harimau yang sebelumnya patah perlahan kini mulai tumbuh. Dibarengi dengan semangatnya untuk menyelamatkan Suying, ia pun berhasil menekan kekuatan dari kakaknya. Sampai sebelum semuanya bertindak lebih jauh, Master Krisan datang dan segera menghentikan pertarungan mereka. Di pihak lain, di kediaman Akademi Changhui, Xinian mengatakan kalau di pertandingan final kali ini, Sikyu tidak akan sendiri. Ia menjelaskan kalau ia telah memantrai teman-teman satu timnya sehingga mereka memiliki sifat yang sangat kejam saat di arena nanti. Sebelum berangkat menuju Balai Roh Pelindung, Xinian memberikan sebuah anak panah yang ia ambil dari salah seorang yang ia kendalikan. Kemudian ia memberikannya kepada Sikyu dan mengatakan kalau nanti akan ada seseorang yang memberitahunya kegunaan dari anak panah tersebut. Singkat cerita, pertandingan di arena Balai Roh Pelindung pun dimulai. Masih dipimpin oleh Master Krisan selaku wasit. Sebelum match pertama, Master Krisan mempersilahkan Bibidong untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai sambutan untuk para murid akademi yang telah bekerja keras. Dalam pidato singkat itu, Bibidong menyampaikan hadiah bagi sang juara adalah 2 buah tulang dari siluman roh, item yang sangat langka di dunia dahulu. Langsung ke pertandingan yang pertama. Di putaran kali ini, tim dari Akademi Sri Lanka akan berhadapan dengan tim Akademi Silwo, yang merupakan timnya dari kakak Daimube. Dalam briefingnya, di sini Daimube bertindak sedikit egois dengan berkata kepada Tangsan bahwa pertandingan kali ini ia ingin menyelesaikannya berdua dengan Suying. Karena melihat keyakinan dari mata Daimube, Tangsan pun setuju untuk mempercayakan pertandingan ini sepenuhnya kepada mereka berdua. Sang wasit ternyata juga tidak keberatan, dengan catatan perwakilan dari pihak lawan juga hanya boleh terdiri dari 2 orang. Kakak Daimube berniat mengalahkan tim Sri Lanka seorang diri, sehingga dengan tegas ia menyuruh rekannya agar tidak ikut campur. Sebelum dimulai, diperlihatkan secara diam-diam Sikyu datang menemui Tangsan. Mengingat mereka telah menjalin kerjasama, Sikyu menceritakan mengenai panah yang ia dapat dari Xinian untuk diserahkan kepada seseorang di Balai Roh Pelindung yang ia sendiri juga tidak tahu siapa. Dikarenakan seseorang tersebut hanya akan mengenali anak panah itu, Tangsan pun bersedia menggantikannya sekalipun hal ini dinilai sangat berbahaya. Kembali ke arena, setelah mendapatkan aba-aba dari wasit, tim Sri Lanka pun segera memasang kuda-kuda. Dan ternyata, Daimube dan Suying berhasil melakukan fusion, yaitu sebuah teknik yang menyatukan kekuatan roh pelindung mereka. Master Shao lalu menjelaskan bahwa teknik ini bukanlah teknik yang mudah, karena untuk melakukannya dibutuhkan chemistry yang sangat baik dan saling percaya satu sama lain. Terlihat jelas wujud dari harimau putih milik Daimube yang mendapatkan buff kecepatan super dari Suying. Walaupun sudah begitu, sifat angkuhnya masih belum hilang. Ia melarang keras rekannya agar tidak ikut campur karena menurutnya ini adalah medan perangnya. Kombinasi yang sempurna dan pertahanan tak bercelah akhirnya membawa Sri Lanka dapat memenangkan pertandingan kali ini tanpa terluka sedikit pun. Sementara itu, Tangsan akhirnya ditemui oleh utusan yang dimaksud. Ia lalu diantarkan ke sebuah ruangan bawah tanah yang merupakan tempat 2 tulang roh untuk hadiah turnamen disimpan. Kemudian utusan tersebut meminta Tangsan meletakkan anak panah yang ia bawa ke dalam salah satu tulang roh tanpa memberitahukan apa maksudnya. Setelah mereka keluar ruangan, utusan tersebut tanpa pikir panjang langsung membunuh dirinya sendiri sebagai langkah akhir dari misi yang ia jalani. Sementara itu, di arena turnamen tengah berlangsung pertandingan kedua antara tim Akademi Balai Roh Pelindung melawan tim Akademi Tiandu yang diketuai oleh orang ini. Mohon dicatat namanya adalah Yu Tianfeng. Terlihat di pihak Balai Roh Pelindung hanya memiliki 3 orang sebagai peserta, termasuk Houlena. Namun mereka hanya menurunkan 2 orang, yaitu Siyu, pemilik belati bulan sabit, dan rekannya yang memiliki roh pelindung Raja Api. Si Raja Api ini kalau kalian masih ingat, dia adalah orang yang pernah dikalahkan oleh kakaknya Daimube ya. Sedangkan di pihak Akademi Tiando, full squad 6 orang, meskipun yang paling disorot hanya Tianfeng dan Duguyan. Tim dari Balai Roh Pelindung memulai pertarungan dengan sebuah serangan tinju api. Mengatasi serangan itu, Tianfeng pun segera merapatkan pertahanan menggunakan barir petir mencoba memblokade serangan tersebut. Dengan aba-aba dari sang ketua, Duguyan melompat ke samping lalu melepaskan sejumlah asap beracun sebagai serangan balasan. Namun sayangnya dapat dihalau dengan mudah menggunakan tembakan dari si Raja Api. Sedangkan Siyu sudah bersiap dengan belati bulan sabit yang ia lempar untuk merombak pertahanan petir Tianfeng. Benar saja, dengan mudah pertahanan itu dapat ditembus dan menumbangkan satu persatu anggota Tiando yang tanpa perlawanan sedikit pun. Tianfeng pun bergegas memfokuskan seluruh energi petirnya berusaha menahan belati bulan sabit yang nampak sangat kuat. Namun pada akhirnya, ketika pertahanannya terbuka karena fokus menyerang, belati itu pun nyaris memenggal lehernya.
Keadaan Duguyan juga tak lebih baik, karena kekuatan asap beracunnya tak cukup kuat untuk menahan serangan api tersebut. Pertandingan pun berakhir dengan kemenangan mutlak bagi tim Balai Roh Pelindung. Kembali ke Tangsan dan Xiaowu, mereka melanjutkan penyelidikan dengan pergi ke perpustakaan untuk memeriksa beberapa catatan. Tangsan meyakini kalau selain Xinian dari Akademi Changhui, pasti ada orang dalam dari Balai Roh Pelindung yang memuluskan setiap rencana jahat tersebut. Sampai akhirnya dari pencarian itu, terungkap bahwa satu-satunya orang dari Balai Roh Pelindung yang meminjam buku mengenai seluk-beluk hutan pertarungan bintang adalah Master Krisan. Setelah mengetahui hal ini, Tangsan pun mencurigai kalau Master Krisan lah yang dulu membunuh Suyanto di hutan pertarungan bintang. Sehingga berdasarkan bukti tersebut, ia pun menarik kesimpulan bahwa Master Krisan adalah pemberontak yang bekerja sama dengan Xinian untuk melakukan kudeta terhadap Balai Roh Pelindung dan membunuh Bibi Dong. Mereka pun lantas segera menyampaikan hal ini kepada CQ dan mulai menyusun rencana untuk menjebak Master Krisan. Singkat cerita, tibalah saatnya geng Tangsan kembali naik ke arena dengan melawan tim dari Akademi Qinghuo, yaitu tim spesialis pengguna elemen api yang dulu pernah mengalahkan mereka di babak penyisihan. Setelah wasit memulai pertarungan, tim spesialis api dengan kompak langsung melancarkan serangan mereka. Sementara pihak Sri Lanka hanya mengandalkan Mang Hojun seorang diri untuk memblokade tembakan api tersebut menggunakan kekuatan Phoenix. Namun ia sempat kewalahan karena tim lawan ternyata juga memiliki orang berelemen angin yang secara efektif dapat menekan serangan api Phoenix milik Mang Hojun. Dilanjutkan dengan serangan api yang lebih kuat dari sebelumnya setelah mendapatkan buff dari laju tiupan angin. Akan tetapi, jika terus demikian juga tak akan bagus karena kobaran api yang secara terus-menerus membakar oksigen di sekitar mereka. Strategi sama yang mereka gunakan di pertandingan sebelumnya. Tentu tim Sri Lanka tidak akan jatuh dua kali di lubang yang sama. Berbeda dari sebelumnya, kali ini mereka tak lagi mengulur waktu. Dengan cepat, Ning Rongrong pun melemparkan sejumlah bola peledak untuk mengacaukan pressing lawannya. Sementara Tangsan dengan cerdik memanfaatkan tekanan udara efek dari panas api untuk melayang. Menyadari strategi ini tak lagi efektif, sang ketua pun segera menginstruksikan agar menghentikan serangan api. Sayangnya mereka sudah terlambat karena celah ini dimanfaatkan tim Sri Lanka untuk melancarkan serangan balasan. Alhasil, lawan yang tak bisa memprediksi gerakan mereka pun menjadi blunder. Satu persatu pun berhasil dilempar keluar arena, menyisakan sang ketua tim yang akhirnya mengaku kalah karena merasa sudah mati langkah. Dengan ini, menjadi kemenangan kedua dari tim Akademi Sri Lanka. Setelah pertandingan usai, ketua tim Akademi Qinghuo datang menemui Tangsan, Daemube, dan Xiaowu. Ia lalu mengatakan kalau setiap tim yang kalah dalam turnamen telah menghilang secara misterius. Oleh karena itu, untuk berjaga-jaga, ia memberikan inti roh pelindung apinya dan menjelaskan bahwa jika inti tersebut padam, menandakan kalau dirinya sudah mati. Hal ini ia lakukan dengan harapan jika hal buruk benar-benar terjadi, maka orang-orang Sri Lanka dapat menyelidiki dan mengungkapkan misteri kejahatan tersebut. Setelah mendengarkan hal itu, mereka pun langsung bergegas untuk pergi memeriksa timnya Duguyan dan timnya kakak Daemubai yang sebelumnya telah kalah. Dan benar saja, mereka semua menghilang tanpa meninggalkan jejak apapun, dan aneh rasanya jika mereka kompak pergi meninggalkan kota secara bersamaan. Lantas mereka pun segera pergi menemui Hulena agar ia mendesak Bibi Dong selaku pemimpin Balai Roh Pelindung untuk turun tangan menyelesaikan kasus hilangnya tim dari akademi yang telah tereliminasi. Tangsan kemudian juga mengatakan kecurigaannya mengenai Master Krisan yang menjadi dalang dari masalah ini serta desas-desus rencana pemberontakan. Namun menurut Hulena tuduhan itu masih belum cukup kuat sehingga ia masih ingin mencari lebih banyak bukti sebelum mengambil tindakan. Mereka lalu sepakat untuk memeriksa ruangan milik Master Krisan. Singkatnya, secara tak sengaja, Xiaowu menyentuh salah satu koleksi bunga di ruangan tersebut dan menteleportnya menuju sebuah ruangan lain yang nampak seperti sel penjara. Tangsan yang saat itu memegang Xiaowu pun juga ikut berpindah ke tempat tersebut. Di tempat ini terlihat banyak tulang belulang yang berserakan dan menurut Xiaowu sisa tulang-tulang tersebut adalah milik siluman roh berusia lebih dari 100.000 tahun yang sudah sampai di tahap evolusi menjadi manusia. Dari sini terungkap kalau Master Krisan selama ini melakukan penelitian kepada para siluman roh tersebut demi kemajuan kerajaan Balai Roh Pelindung. Dan entah mengapa diperlihatkan raut wajah Xiaowu yang amat sedih menyaksikan pemandangan yang sangat mengerikan tersebut. Sementara itu, Daemube dan Hulena yang merasa cemas karena tak tahu Tangsa dan Xiaowu berteleport kemana, segera pergi melaporkan hal ini kepada Bibi Dong. Namun di sini Bibi Dong terlihat tidak peduli serta menolak kecurigaan mereka terhadap Master Krisan yang menurutnya sama sekali tidak masuk akal. Singkat cerita, setelah kembali, Tangsa dan Xiaowu menceritakan apa yang baru saja mereka alami. Mereka pun berniat meminta bantuan kepada kakek Dugu dan ayahnya Ning Rongrong karena mustahil mereka bisa melawan Master Krisan dengan statusnya sebagai Master Roh 9 Cincin. Setelah Tangsan berhasil menemui kakek Dugu, ia langsung menjelaskan kecurigaannya terhadap Master Krisan. Juga ia mengatakan bahwa tim dari akademi yang telah kalah tiba-tiba menghilang secara misterius, termasuk Duguyan, cucu dari kakek Dugu.
Mengetahui masalah ini menyangkut keselamatan cucu kesayangannya, kakek Dugu pun bersedia membantu bersama ayahnya Ning Rongrong untuk pergi menangkap Master Krisan. Keesokan harinya saat sedang briefing sebagai persiapan untuk maju di pertandingan melawan tim Akademi Changhui, Xinian menemui Tang San dan mengajaknya bicara empat mata. Di sini ia menyuruh Tang San agar menyerah saja saat melawan Akademi Changhui. Karena untuk menjalankan rencananya, Akademi Changhui harus masuk ke Grand Final melawan tim Akademi dari Balai Roh Pelindung. Dan sebagai imbalannya, ia akan mempersilahkan Tang San bertemu dengan Tang Hao, sang ayah yang selalu ingin Tang San temui. Bahkan saat ini juga ia telah membawa Master Huotian tersebut yang ia katakan telah menunggu Tang San di ruangan belakang. Dan setelah Tang San mengikuti arahan dari Xinian, ternyata di sana Tang Hao benar-benar sudah menunggunya. Dalam pembicaraan itu, Tang San kembali mengkonfirmasi apakah ayahnya lah yang sudah merencanakan pembunuhan Bibi Dong, otak dibalik semua kejahatan Akademi Changhui, termasuk kasus obat mutasi roh yang menewaskan ayahnya Mang Hojun, dan orang yang memberikan perintah untuk meracuni Duguyan. Sang ayah pun tak menyangkal sedikit pun. Ia mengaku kalau semua pengorbanan ini memang harus dilakukan demi membalaskan dendam keluarganya terhadap Balai Roh Pelindung. Ia lalu juga menjelaskan secara rinci rencananya setelah Akademi Changhui memenangkan turnamen tersebut. Nanti ketika Bibi Dong mendekat untuk memberikan hadiah kepada tim yang juara, maka pertahanannya pasti akan terbuka. Selain itu, karena yang ia dekati hanya sekumpulan orang dengan 4 cincin roh, maka ia akan menurunkan kewaspadaannya. Saat itulah rencana terakhir mulai dijalankan. Dalam kendali pikiran Xinian akan memerintahkan salah seorang anggota Akademi Changhui yang memiliki kemampuan untuk menghapus kekuatan roh pelindung seseorang meski cuma dalam waktu singkat. Setelah itu, anggota yang lain akan mengisolasi area tersebut menggunakan teknik roh mutasi pemisah dimensi guna menghalangi bala bantuan yang mungkin bergegas datang. Dilanjutkan dengan mengeluarkan beberapa portal penghubung ruang yang dapat digunakan untuk menteleport para master roh yang telah ia siapkan untuk mengeksekusi pemimpin dari Balai Roh Pelindung tersebut. Dengan demikian, sekuat apapun Bibi Dong, ia tak akan mampu bertahan dengan serangan yang bertubi-tubi dari para master roh. Kemudian Tang Hao menegaskan bahwa rencana ini hanya bisa dijalankan jika tim Akademi Changhui memenangkan turnamen. Sehingga ia meminta kerjasama dari putranya tersebut dengan cara mengalah dari Akademi Changhui di pertandingan yang akan datang. Akan tetapi, Tang San berpendapat kalau ini semua perbuatan yang salah. Hanya karena ingin balas dendam begitu banyak nyawa yang harus dikorbankan, termasuk para murid Akademi Changhui yang dijelaskan pasti akan mati setelah menjalankan rencana tersebut. Tak lama setelah itu, teman-temannya yang merasa khawatir datang menyusul Tang San. Namun Tang Hao malah menyerangnya dan mengancam akan membunuh teman-temannya jika Tang San enggan bekerja sama. Akan tetapi, hal ini justru membuat Tang San sadar kalau ia sedang berada di alam ilusi yang diciptakan oleh Xinian. Dikarenakan kemampuannya tersebut hanya untuk mengendalikan pikiran tanpa bisa membaca ingatan. Oleh sebab itu, Xinian hanya dapat meniru ayahnya secara fisik, bukan sifat dan kebiasaannya. Sampai akhirnya Xinian menampakkan dirinya dan beralih rencana untuk membunuh Tang San. Meskipun sudah keluar dari dunia ilusi, kekuatan mereka masih terpaut terlalu jauh. Beruntung, sekali lagi kekuatan dari sang ibunda yang berada di dalam diri Tang San membantunya dan berhasil memojokkan Xinian. Akibat Xinian yang telah dikalahkan di dalam dunia ilusinya sendiri, di dunia nyata dirinya terlihat seperti orang linglung. Hal ini juga membuat para murid Akademi Changhui terlepas dari pengaruh kekuatan pengendali pikirannya. Si Q yang mengetahui hal ini langsung cus ke lokasi dan memutuskan untuk mengundurkan diri karena merasa sudah tidak ada gunanya lagi ia mengikuti turnamen. Sementara itu, diperlihatkan kakek Dugu yang tengah bersiap melakukan penyergapan kepada Master Krisan bersama Master Roh dari klan Kibau. Di sini ayah Ning Rongrong mengungkapkan alasan ia setuju untuk bekerja sama mencegah pemberontakan adalah agar bisa menjalin hubungan yang semakin kuat dengan Balai Roh Pelindung. Tak lama setelah itu, orang yang ditunggu akhirnya muncul. Master Krisan pun bersiap melakukan perlawanan dengan mengeluarkan senjatanya yang berwujud cambuk bunga matahari. Meskipun kalah jumlah dengan pertarungan 3 lawan 1, terbukti kekuatan Master Krisan masih mampu mengimbangi mereka. Di waktu yang bersamaan, Tang San kembali bertemu dengan Hu Lena yang meminta kartu perpusnya dikembalikan. Di sini Lena sedikit kesal karena Tang San membohonginya dengan mengatakan hanya ingin menyelidiki percintaan Bibi Dong dengan Master Xiao, namun kata petugas perpus ia malah memeriksa catatan rahasia milik Balai Roh Pelindung. Dari perkataan itu, Tang San jadi sadar kalau plat bangsawan tersebut memang bisa dipindah tangankan. Hal ini melemahkan dugaannya terhadap Master Krisan karena bisa saja ada pihak lain yang mencuri plat bangsawan milik Master Krisan untuk menciptakan sebuah alibi dengan memasukkan nama Master Krisan ke dalam catatan daftar peminjam buku di perpustakaan Balai Roh Pelindung. Cukup masuk akal karena seorang penjahat pasti tidak akan menggunakan identitas aslinya untuk menjalankan tindak kejahatannya.
Singkatnya, Hulena menyiratkan mungkin saja Master Hantulah yang meminjam plat milik Master Krisan, mengingat ia merupakan orang terdekatnya. Mereka pun bergegas pergi menemui kakek Dugu demi menghentikannya bertindak lebih jauh untuk menghakimi Master Krisan. Beruntung Tangsan tiba tepat waktu dan masih sempat melerai mereka sebelum ada yang terluka. Tak lama setelah itu datang juga Bibi Dong yang langsung membungkam mereka semua. Selepas itu, Tangsan, Xiaowu, Hulena, dan Daimube menjelaskan kepada Bibi Dong bahwa ada seseorang yang merencanakan pembunuhan terhadap dirinya. Ia menduga kuat kalau Master Hantulah yang telah berkhianat. Namun Bibi Dong terlihat sama sekali tidak terkejut mendengar penjelasan itu. Ternyata ia sudah tahu lebih dulu dan sengaja membiarkan rencana tersebut tetap berjalan demi mengumpulkan orang-orang yang ingin membunuhnya. Di sini ia malah salvok dengan Xiaowu dan mengatakan kalau ia sangat tertarik dengan Xiaowu. Ketimbang info pembunuhan tersebut, ia justru lebih terkejut dengan Tangsan yang bisa berteleport menggunakan bunga di ruangan Master Krisan, karena alat itu sudah diprogram sehingga hanya bisa digunakan oleh dirinya, Master Krisan, dan siluman roh saja. Pembicaraan pun ditutup dengan Bibi Dong yang menjamin bahwa seluruh tim akademi yang menghilang semuanya masih hidup dan akan dilepaskan setelah turnamen berakhir. Kembali fokus membahas turnamen. Setelah mereka keluar, Hulena menyarankan agar tim Sri Lanka menyerah saja dalam turnamen melawan tim Balai Roh Pelindung, karena Siyu, sang ketua tim Balai Roh Pelindung, adalah seorang psikopat yang sangat kuat. Namun tentu peringatan itu sama sekali tak menggoyahkan tekad Tangsan yang percaya bahwa menjadi seorang Master Roh artinya menentang takdir. Bukannya cuma rebahan sambil stalking IG mantan yang sudah punya 2 anak. Singkat cerita, tibalah tim Sri Lanka menghadapi pertarungan terakhirnya. Sebelum naik ke arena, mereka pun briefing sembari mendengarkan pidato singkat dari para gurunya. Master Xiao memberikan wejangan-wejangannya mengenai kesiapan mereka menghadapi kehidupan yang lebih keras di luar sana. Sementara Pak Kepala Akademi menyatakan kalau kini semua murid telah dinyatakan lulus dari Akademi Sri Lanka jurusan Teknik Roh Pelindung dengan predikat cum laude. Sedangkan Guru Liu Erlong tidak diberi kesempatan untuk bicara karena statusnya yang masih guru honorer dengan gaji yang jauh dari UMR. Sekilas juga diperlihatkan flashback momen-momen ketika para murid baru mulai masuk di Akademi Sri Lanka yang membuat suasana semakin haru. Setelah meneriakan yel-yel, mereka pun bergegas naik ke arena untuk menghadapi pertandingan final melawan tim Balai Roh Pelindung. Peraturannya masih sama, semua anggota boleh berpartisipasi dalam pertarungan. Tim Sri Lanka full squad melawan full squad juga, meskipun sebenarnya cuma 3 orang karena yang lain hanya sebagai figuran semata. 3 orang tersebut meliputi ketua tim yang bernama Siyu, sebelah kanan si Raja Api, dan juga Hulena. Seusai bertatap muka saling mengintimidasi, mereka pun mulai merapatkan formasi. 4 orang figuran dari tim Balai Roh Pelindung pun maju sebagai serangan pembuka dan tentu berhasil disingkirkan dengan sangat mudah. Bahkan si ketua pun tak segan melempar rekan-rekannya tersebut karena menganggap tim sebenarnya hanya mereka bertiga. Selepas itu, Tangsan pun langsung memberikan perintah untuk memulai serangan. Seperti biasa, Ning Rongrong bertugas memberikan dukungannya kepada para striker. Sedangkan Mang Hojun dan Xiaowu mencoba menekan musuh dari samping membuat mereka harus berhadapan dengan Hulena. Diperlihatkan untuk pertama kalinya, Hulena yang mampu mengeluarkan kekuatan rubah ekor 9 yang ia gunakan untuk menghalau tembakan api milik Mang Hojun. Meskipun kemampuan hipnotisnya kini tidak berguna karena di pihak lawan ada Xiaowu yang bisa mengcounter kekuatan matanya tersebut. Sementara itu, di sisi kanan Daimube berusaha menyibukkan si Raja Api dengan serangan jarak dekatnya. Juga dibantu oleh Swing untuk sekali lagi melakukan fusion demi menciptakan serangan yang mematikan agar mereka bisa segera membantu Tangsan. Dan benar saja, dalam strategi ini Tangsan bertugas untuk menahan sang ketua tim Balai Roh Pelindung. Terlihat Siyu tinggal seorang diri yang langsung mengeluarkan senjatanya berupa belati bulan sabit ganda yang mampu ia kendalikan dari jarak jauh untuk menyerang Tangsan. Dengan mata ungu yang sudah lama absen, Tangsan pun bisa meningkatkan refleksnya guna mengimbangi kecepatan dari serangan tersebut. Merasa geram Tangsan yang selalu bisa menghindar, Siyu pun menunjukkan cincin rohnya yang ternyata ia memiliki 5 buah. Bahkan satu di antaranya adalah cincin roh berusia puluhan ribu tahun. Sebuah bakat yang luar biasa mengingat usianya yang masih tergolong muda. Ia juga menjelaskan kalau setiap naik tingkat ia tak pernah mendapatkan teknik roh baru, karena kekuatannya hanya berfokus pada penambahan ketajaman dan kecepatan belatinya saja. Serangan pun kembali ia lancarkan dengan jumlah dan kecepatan yang jauh lebih meningkat. Di sini Tangsan pun terlihat mulai kewalahan sehingga mendapatkan sedikit goresan yang melukai lehernya. Giliran Oishike beraksi mencoba menghalangi pandangan lawan demi menyamarkan serangan bom peledak dari Ning Rongrong. Sayangnya dapat ditangkis dengan mudah karena belati-belati tersebut ternyata juga bisa berperan sebagai sebuah pertahanan.
Kembali menyorot Hulena, Mang Hojun berusaha menyibukkannya dengan terus melancarkan serangan dari jarak jauh. Sementara Xiaowu mencoba mencari celah untuk serangan jarak dekat. Sampai akhirnya Xiaowu berteleport menuju si Raja Api yang sepertinya lupa kalau ini adalah pertarungan tim. Serangan kejut tersebut melemparnya keluar arena yang tanpa jeda langsung kena last hit dari Mang Hojun. Ternyata dari awal, Mang Hojun hanya digunakan sebagai umpan. Tujuan mereka sebenarnya adalah ingin bersatu mengalahkan si Raja Api terlebih dahulu. Kini selain Tangsan, tim Sri Lanka pun segera merapat untuk mengepung Hulena. Meskipun ia telah menelan kekuatan siluman roh puluhan ribu tahun sebagai cincin roh keempatnya, namun nampaknya 1 versus 6 bukanlah sesuatu yang adil dalam suatu pertempuran. Dan benar saja, sesaat ia lengah dan nyaris menerima ultimate dari Xiaowu. Namun meskipun berhasil selamat, Hulena memutuskan untuk keluar arena karena menurutnya ia sudah kalah kalau saja tidak ada bantuan dari ketua tim yang tak sudi ia terima. Dengan ini hanya tersisa 1 orang yang terlihat masih sangat percaya diri. Ia pun memperbesar belati bulannya untuk menjatuhkan satu persatu anggota tim Sri Lanka. Menyadari peningkatan tersebut, Tangsan pun berteriak agar Ning Rongrong dan Oishike turun dari arena karena dikhawatirkan serangan berikutnya bisa membunuh mereka. Kini di pihak Sri Lanka tersisa 3 orang karena Mang Hojun telah kehabisan energi dan Suying yang sudah tidak sadarkan diri. Diperlihatkan Tangsan yang bergerak cepat menggunakan tulang roh laba-labanya untuk menghalau serangan yang mengarah ke Daimubai. Melihat kesibukannya melawan Tangsan, Daimubai pun coba mengambil peluang dengan mendekati lawan. Sayangnya hal itu percuma karena belati bulan tersebut sangatlah responsif. Sampai akhirnya seluruh tulang roh Tangsan satu persatu patah karena tak sanggup menahan tebasan belati bulan dari Xiu yang semakin dipertajam. Di saat terdesak, Tangsan pun merasa tak punya pilihan lain selain menggunakan hantaman Palu Huotian demi menahan laju tebasan dari belati tersebut. Xiu yang sempat terkejut membuka pertahanannya sendiri sehingga Tangsan mendapatkan kesempatan emas untuk menggerakkan sebuah pecahan tulang roh yang berserakan sebagai langkah sekakmat. Dilanjutkan dengan pencak silat Xiaowu yang langsung menghantam keras ke rahangnya dan melemparnya keluar arena. Dengan kekalahan dari sang tuan rumah, akhirnya tim Akademi Sri Lanka pun dinyatakan sebagai pemenang pada turnamen pertarungan tahun ini. Singkat cerita, Bibi Dong pun turun dari singgasananya dan berjalan menuju arena untuk menyerahkan hadiah kepada tim yang juara. Namun tiba-tiba Master Hantu dalang dibalik perencanaan pembunuhan Bibi Dong muncul dan langsung mencoba menyerang pemimpin Balai Roh Pelindung tersebut. Ternyata rencananya yang telah berantakan tak menurunkan niatnya untuk tetap membunuh Bibi Dong. Meskipun sayangnya semua gerakan dari Master Hantu sudah dapat diantisipasi oleh Bibi Dong sehingga ia sanggup mengatasinya dengan sangat mudah. Begitu pula dengan beberapa Master Roh yang telah ia siapkan juga everything under control bagi Bibi Dong. Kalau sudah begini, ia cuma bisa ngebacot dan mengungkapkan alasan dibalik pemberontakannya. Ia tahu kalau Bibi Dong lah orang yang telah membunuh pemimpin Balai Roh sebelumnya. Sedangkan Master Huotian yang dituduh sebagai pelakunya, sebenarnya di perang besar beliau hanya membuatnya terluka parah saja. Setelah mengetahui fakta itu, Master Hantu terus mengumpulkan sekutu dan orang-orang yang juga loyal terhadap pemimpin pertama untuk merencanakan pembalasan dendam. Singkatnya kita diperlihatkan kekuatan Bibi Dong yang begitu overpower. Tanpa usaha yang keras, ia mampu meringkus semua pemberontak tersebut. Acara pemberian hadiah pun kembali dilanjutkan, semua peserta berhak mendapatkan penghargaan kecuali Xiaowu. Dari sini terungkap bahwa Xiaowu ternyata bukanlah manusia, melainkan siluman roh berusia 100.000 tahun yang telah berevolusi menjadi manusia. Xiaowu pun tak bisa menyangkal sedikit pun. Ia lalu meminta maaf kepada Tangsan dan teman-temannya karena selama ini ia tidak memberitahu mereka. Akan tetapi bodoh amat mau manusia atau bukan. Semuanya pun berusaha menolongnya meskipun sia-sia karena kekuatan dari Bibi Dong yang sangat powerful. Ia lalu kembali memperjelas bahwa semuanya akan ia lepaskan kecuali Xiaowu yang ingin ia jadikan sebagai pelengkap koleksinya. Tangsan yang berusaha melawan pun nyaris ia bunuh. Namun tiba-tiba serangannya bisa dihentikan oleh sebuah hantaman keras dari Palu Huotian. Dan sudah jelas hal ini menandakan kemunculan dari Tang Hao, ayah dari Tangsan yang sudah tidak bisa menahan diri lagi melihat putranya benar-benar dalam bahaya. Dengan statusnya yang dikatakan sebagai Master Roh terkuat di dunia dahulu, hanya dengan sekali serangan ia sanggup memukul mundur Bibi Dong yang membuat semuanya sangat terkejut. Tidak diperlihatkan secara utuh jalannya pertarungan mereka, karena Shin langsung berpindah memperlihatkan Tang Hao yang membawa pergi putranya dan Xiaowu ke tempat yang aman. Kemudian Tang Hao menceritakan asal-usul keluarga Tangsan kepada Xiaowu yang mengungkapkan kalau ibu Tangsan ternyata juga merupakan siluman roh yang telah berevolusi menjadi manusia. Kisahnya persis seperti Xiaowu.
Singkatnya, ia pun menyarankan agar mereka berpisah sementara waktu, setidaknya sampai mereka sudah cukup kuat untuk bisa saling melindungi di kerasnya dunia dahulu. Singkatnya, Xiao lalu setuju dengan perkataan ayah Tangsan. 打一架吧，没用啊。谁硬是当老大，以后叫我小姐。快放手！所以说，你认识的也是封号斗罗。 Dan setelah mengenang beberapa kebersamaannya di masa lalu, ia pun memberikan ciuman perpisahan yang sekaligus menjadi penutup serial di season kali ini. Serta berdasarkan beberapa artikel yang saya baca, season keduanya masih dalam tahap syuting. Jadi mohon bersabar. Sebagai penutup, terakhir saya ingin memberikan pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah kali ini. Jadilah seperti Tangsan yang suka pada adiknya sendiri. Jadi Dai Mumbai yang durhaka kepada kakaknya. Atau jadilah rekan satu tim Akademi Changhui yang di sepanjang film... Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Silahkan tambahkan sendiri di kolom komentar.